Bab 601, Putri Kecil yang Eksentrik dan Intelektual. Upacara nasional tidak diganggu. Setelah menarik kembali jiwa bela dirinya, Tang Wulin dibawa pergi. Wu Zhangkong mengikuti juga. Apa, kamu tertidur dan bermimpi? Ketika kepala pelayan rumah tangga kerajaan mengetahui alasan Tang Wulin, dia hampir mencambuk anak itu. Ini adalah upacara nasional. Itu akan menjadi tindakan yang sangat tidak sopan jika Tang Wulin berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin menunduk. Dia tidak yakin bagaimana menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Jika dia sengaja bersikeras bahwa seseorang di sisinya meneriakkan kata-kata itu, maka satu-satunya orang di sampingnya saat itu adalah Gu Yue dan Su Lixi. Dia perlu membawa Gu Yue ke masalah ini juga. Kepala pelayan juga kehilangan kata-kata setelah melihat bahwa Tang Wulin tampaknya patuh. Bagaimana dia bisa mengatur masalah ini ketika tidak ada preseden untuk kejadian seperti itu? Wu Zhangkong berdiri di samping. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, seorang pelayan rumah tangga kerajaan mengenakan pakaian elegan berjalan ke ruangan dan membisikkan sesuatu ke telinga kepala pelayan. Kepala pelayan mengangguk dan ekspresinya kemudian santai. Yang mulia baik hati. Dia mengerti bahwa situasimu unik dan dia menghargai persahabatan antara kedua negara. Pertimbangkan situasi ini dilupakan. Hati-hati lain kali. Kalian semua harus ikut serta dalam perjamuan itu. Kepala pelayan rumah tangga kerajaan mengumumkan penilaian terakhir. Lupakan masalah begitu saja. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Berdiri di sisinya, Wu Zhangkong sedikit terpana. Itu adalah masalah yang melibatkan prestise negara. Dia tidak berharap bahwa Kekaisaran Bintang Luo akan sangat ramah. Sementara itu, di Istana Star Luo Empire, masalah, Dai Tianling memandangi putrinya yang berdiri di hadapannya dengan cara yang tidak menyenangkan. Wajahnya dipenuhi dengan frustrasi. Kamu cukup berani untuk memulai masalah tidak peduli situasinya. Tidak ada hal buruk terjadi kali ini, tetapi apa yang akan terjadi jika kamu menyebabkan perselisihan? Bagaimana jika kamu akhirnya menciptakan konflik antara dua negara? Aku salah, ayah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dai Yuner berbicara dengan patuh, menundukkan kepalanya. Dai Tianling memiliki 17 putra tetapi hanya satu putri. Dia akan pergi ke ujung bumi untuknya sejak dia masih muda. Sifat eksentrik dan intelektual Dai Yuner memungkinkannya bergaul dengan ayahnya. Baginya, putri kesayangannya ini benar-benar mirip dengan mutiara di telapak tangannya. Aku sudah mendengarkan kata-katamu sejak kamu masih muda sampai telingaku tumbuh kapalan. Kamu tidak akan melakukannya lagi. Siapa yang memberi potongan rambut Kekaisaran Zhen potongan rambut Yin dan Yang bulan lalu? Juga, bulan sebelumnya tidak. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja kali ini. Petik 2. Dai Yuner cemberut. Matanya langsung memerah. Ayah, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Dai Tianling dikenal sebagai kaisar yang memiliki talenta hebat dan visi yang berani sejak ia naik tahta. Dia melakukan upaya besar untuk membangun negara yang kuat dan memimpin kerajaannya untuk berkembang dengan kecepatan penuh. Dia melewati beberapa dekade ketika negaranya dicekik oleh Green Skeleton Rebel Organization hingga hampir tidak bisa bernapas. Negara sudah mulai menurun secara bertahap. Namun, betapapun kuatnya dia dalam situasi politik, dia tidak akan pernah bisa memperlihatkan kaisar atau dominasi ayah di hadapan putri satu-satunya. Sama seperti trik yang dimainkan Dai Yuner di depan matanya, hasil akhirnya tidak bisa dihindari setiap saat. Jangan menangis, jangan menangis. Dai Tianling menepuk dahinya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya ketika aku bersamamu, gadis kecil. Kamu hanyalah kutukanku yang dianugerahkan oleh surga. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menghukum kamu. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak membuat lebih banyak kerusakan mulai sekarang, terutama kerusakan yang dapat merusak reputasi negara. Kalau tidak, ayah harus menempatkanmu di sel. Petik 2. Ayah adalah yang terbaik. Dai Yuner menerkam ke depan dengan tiba-tiba dan memeluk leher ayahnya. Dia dengan penuh semangat mencium wajah Dai Tianling 2 kali. Apa yang terjadi pada gadis yang menangis dari sebelumnya? Wajah Dai Tianling dipenuhi dengan ketidakberdayaan, namun dia tidak bisa marah padanya. Ayah, orang itu hari ini menyenangkan untuk diajak bermain. Dai Yuner tertawa kecil. Ekspresi Dai Tianling menegang. Apa yang menyenangkan untuk dimainkan? Dai Yuner menjawab, kamu tidak bisa menyalahkanku karena mempermainkannya. Dia tidur selama upacara yang begitu penting. Itu tidak sopan bagi Kekaisaran Luo Bintang kita.
Dia pantas untuk dipermalukan, apakah aku benar? Meskipun begitu benar-benar mengesankan bahwa dia bahkan dapat tertidur sambil berdiri. Saya juga ingin mencobanya kapan-kapan. Petik 2. Itu sudah cukup. Bahkan jika salah baginya tertidur, dia masih tamu kita yang datang dari jauh. Dengan kamu bermain-main dengannya seperti itu, bagaimana korps diplomatik benua Douluo akan mendapatkan kembali martabat mereka? Dai Tianling berbicara dengan tegas. Dai Yuner berkata, saya bertemu dengannya sebelumnya di jalanan. Saya tidak menyangka dia berasal dari benua Douluo. Tetapi, ayah, dia tampak seperti orang yang tajam. Apa jiwa bela diri yang dia lepaskan pada waktu itu? Apakah Anda berhasil melihat? Saya melihat dari dekat, tetapi saya tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Dai Yuner memang nakal, tapi dia diberkati dengan bakat alami juga. Dia berbakat dengan ingatan yang luar biasa kuat sejak dia masih muda. Selain itu, dia sangat cerdas. Dia dipenuhi dengan kekuatan jiwa ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Hari ini, basis budidaya kekuatan jiwanya telah mencapai 4 cincin jiwa meskipun berusia kurang dari 15 tahun. Dia adalah jenius yang paling menonjol di rumah tangga kerajaan, dan inilah mengapa Dai Tianling sangat mencintainya. Secara pribadi, Dai Tianling telah berkomentar lebih dari sekali tentang betapa baiknya jika Yuner masih kecil. Ini juga salah satu alasan paling penting ia menoleransi sifat eksentrik dan intelektual putrinya. Dai Tianling menyipitkan matanya. Aku belum berhasil melihat dari dekat sebelum aku diblokir oleh para penjaga pada saat itu. Apa jiwa bela diri pemuda itu dari benua Douluo? Dai Yuner menjawab, tampaknya itu naga biru tua, tetapi tidak ada kepala, dan itu sedikit mirip dengan tanaman merambat, tetapi tampaknya ada struktur seperti tulang belakang di tanaman merambat. Itu sangat aneh bahwa saya tidak berpikir saya pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun saya melihat jiwanya berdering dengan jelas. Dia memiliki 4 cincin jiwa, 3 ungu, dan 1 hitam. Petik 2. Dai Tianling memandangi putrinya dengan heran dan berkata, bukankah itu sama dengan milikmu? Dai Yuner berbicara, dia juga seumuran denganku. Apakah semua orang dari Douluo benua sehebat itu? Dai Tianling berbicara seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya sangat mungkin bahwa pemuda itu berasal dari Akademi Shrek. Mata Dai Yuner cerah. Akademi Shrek. Apakah itu Akademi Shrek yang memegang kekuasaan paling besar di zaman modern ini? Akademi yang kamu sebutkan memainkan peran yang menentukan di benua Douluo. Akademi Shrek yang teori dasarnya didasarkan pada Akademi Monster kita. Dai Tianling mengangguk. Kami secara khusus mengundang para elit dari Shrek Academy untuk menjadi bagian dari korps diplomatik dari Douluo kontinen kali ini. Selain itu, Sima Lanxiao telah membuat perjanjian dengan Shrek Academy bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit Master Jiwa Muda peringkat tinggi benua muda yang akan datang. Itu akan membuat kita melihat kemampuan Douluo benua. Usia rata-rata anggota elit yang dikirim oleh Douluo benua kali ini adalah 15 tahun, dan yang tertua hanya 16 tahun. Kompetisi kami mengesahkan bahwa usia tertua untuk peserta adalah 20 tahun. Karenanya, ini adalah kesempatan baik bagi generasi muda Master Jiwa di negara kita untuk menguji diri mereka secara menyeluruh. Petik 2. Dai Yuner berseru dengan penuh semangat, itu luar biasa. Aku akan mengujinya di sana juga. Aku yakin Monster Academy kita adalah pertandingan yang layak untuk Shrek Academy. Dai Tianling menggosok kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Jangan ceroboh. Akademi Shrek telah terkenal selama ribuan tahun. Kebenaran tak terucapkan adalah bahwa di 3 benua besar, mereka tidak ada bandingannya. Kami memiliki pengetahuan yang baik tentang Akademi Shrek. Kami tahu bahwa selama beberapa generasi melewati Paviliun Siga telah menjadi tempat berkumpulnya semua yang terkuat dari seluruh benua. Shrek Seven Monsters di masa lalu juga pernah hadir di dunia Soul Masters benua Douluo. Petik 2. Dai Yuner tertawa dan berkata, ayah, jangan kamu memuji kekuatan orang lain dan melupakan milikmu. Dai Tianling berbicara, baiklah, kita tidak akan membahas ini lagi. Pernahkah Anda memikirkan pertunangan Anda? Dai Yuner mengerutkan bibir kecilnya sekaligus setelah mendengar ini. Tidak, aku tidak akan bertunangan. Aku masih muda, bagaimana orang bisa ditunangkan pada usia ini? Dai Tianling menjelaskan dengan frustrasi, adalah hukum rumah tangga kerajaan bahwa Anda harus bertunangan pada usia 15 tahun. Ayah juga tidak ingin kehilangan Anda, tetapi hukum tidak dapat dilanggar.
Anda mungkin akan menikah nanti jika Anda mau. Tidak. Dai Yuner menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dai Tianling hendak mengatakan sesuatu ketika Dai Yuner melarikan diri seperti embusan angin. Gadis itu, Dai Tianling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang mulia, seorang wanita muda mengenakan pakaian istana berjalan masuk dan menatap Dai Tianling dengan sedikit frustrasi di matanya. Dia berkata, "Nona kecil yang masih ditolak Yuner." Dai Tianling tertawa paksa dan menjawab, "Apakah kamu tidak mengerti anak perempuan yang kamu lahirkan?" Wanita muda itu menjawab, "Jadi, bagaimana menurutmu?" Tatapan Dai Tianling terpaku sesaat saat aura sombong kaisar dipancarkan. Dia masih anggota keluarga kerajaan, tidak peduli seberapa besar aku mencintainya. Hukum keluarga kerajaan tidak boleh dilanggar. Bagaimana lagi aku bisa mempertahankan kontrol masyarakat? Jadikan saja pengaturan seperti yang direncanakan. Hari kompetisi berakhir adalah hari sang putri memilih pangerannya. Petik 2. Baik. Petik 2. Dai Tianling memandang ke arah istrinya. Perhatikan baik-baik putri kita di hari-hari mendatang. Gadis itu memiliki temperamen liar. Dia tidak akan menyerah begitu saja setelah dia tahu bahwa kita telah mengatur pernikahannya. Mungkin dia bahkan akan datang dengan pertunjukan lari yang bagus, pergi untukku. Tolong jaga dia dengan baik. Petik 2. Tang Wulin menatap punggung Wu Zhangkong dengan puas ketika mereka berjalan ke aula perjamuan menyambut keluarga kerajaan. Dia buru-buru menemukan sudut untuk disembunyikan setelah dia masuk melalui pintu. Pergantian hari ini benar-benar memalukan, dan dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Dia tidur nyenyak. Bagaimana dia tiba-tiba mendengar teriakan nyaring seperti itu? Dia tidak akan terlalu mempermalukan dirinya sendiri jika bukan karena teriakan itu. Ini luar biasa. Sekarang, semua orang termasuk pemerintah Star Luo Empire dan Korps Diplomatik Benua Dou Luo mengenalnya sekaligus. Tang Wulin mengambil 2 potong makanan penutup dengan tenang dan mulai makan di sudut. Setidaknya sekarang, semuanya akan berlalu seperti yang direncanakan setelah jamuan malam ini. Bab 602, akankah kau menjadi pacarku? Sementara itu, jamuan sudah dimulai. Kaisar yang memerintah dari Kekaisaran Bintang Luo, Yang Mulia Dai Tianling mengenakan pakaian mewah. Dia memegang tangan ratu ketika mereka berbicara dengan petugas korps diplomatik. Suasana terasa sangat ramah. Para bangsawan Star Luo Empire berbaur dengan korps diplomatik benua Dou Luo. Adegan itu tampak bersahabat dan harmonis. Suara musik merdu bergema di seluruh adegan. Yang Mulia Dai Tianling berjalan ke anggota perempuan korps diplomatik benua Dou Luo dan memberi isyarat padanya untuk bergabung dengannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun dan sangat cantik. Ekspresinya mengungkapkan bahwa dia sangat tersanjung dan merasa terhormat dengan undangan itu. Meski begitu, dia dengan rendah hati menerima tangan Dai Tianling dan pergi bersamanya saat dia berjalan ke lantai dansa. Mereka memulai tarian pertama malam itu. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada betapa anggunnya mereka bergerak. Dia teringat ketenangan Gu Yue yang luar biasa ketika dia menari tempo hari. Di mana Gu Yue dan yang lainnya? Mata Tang Wulin mencari melalui kerumunan orang dengan linglung. Di kejauhan, kelompok dari Akademi Shrek terlibat dalam diskusi dengan beberapa bangsawan muda dari Star Luo Empire. Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Gu Yue tampaknya populer. Yuanen Yehui mengenakan pakaian pria hari ini, jadi dia secara alami lebih ditinggalkan. Lupakan, lebih baik tidak pergi. Tang Wulin mempertimbangkan dan membuat keputusan untuk tetap diam, tidak ingin menjadi bahan tertawaan di antara mereka. Pembunuhan. Suara lemah bergema di telinganya pada saat yang tepat. Perasaan tajam Tang Wulin membuatnya gemetar saat dia melompat kaget. Karena itu, dia berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus. Tubuhnya berbalik setengah ketika dia segera menyadari bahwa seorang gadis muda dalam pakaian istana di dekatnya tertawa begitu keras sehingga dia hampir jatuh. Suara itu terlalu akrab. Selain itu, orang-orang di dekatnya rupanya tidak mendengarnya. Itu bukan khayalan pada siang hari. Benar-benar ada seseorang yang meneriakkan, "Pembunuhan," di telinganya. Tang Wulin menatap gadis itu sambil mengertakkan gigi karena marah. Dia berjalan dengan langkah terarah ke arahnya. "Kenapa kamu tidak melepaskan jiwa bela dirimu kali ini?" Sekali digigit, 2 kali malu. Dai Yuner memandang Tang Wulin dengan senyum indah di wajahnya. Tang Wulin berbicara dengan marah, "Kaulah yang menipuku." Dai Yuner mengangkat bahu. "Bukankah sudah sejelas itu?" Tang Wulin bertanya, "Mengapa?"
Dai Yuner berbicara dengan cara yang logis dan alami, kaulah yang tidur. Apakah pantas bagimu untuk tidur siang selama upacara akbar itu? Tang Wulin segera terdiam. Memang, dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya, bahkan jika seseorang tiba-tiba berteriak ke telinganya, seandainya dia tidak tidur pada saat itu. Ayo, aku akan membawamu ke lantai dansa. Dai Yuner meraih lengan Tang Wulin ketika dia berbicara, kemudian dia membawanya ke lantai dansa. Bagaimanapun juga, ini adalah pesta keluarga kerajaan. Tang Wulin tidak tahan untuk berjuang keluar dari cengkeramannya, jadi dia hanya bisa diseret olehnya ke tepi lantai dansa. Sementara itu, tarian pertama baru saja berakhir. Saat lagu kedua diputar, Yang Mulia Kaisar membawa rekan penari dari korps diplomatik ke tepi lantai dansa. Dia memberi hormat padanya dengan cara yang paling sopan sebelum dia turun dari lantai. Ratu berdiri di samping, tersenyum ketika dia bertepuk tangan. Wajah menawan anggota perempuan itu memerah ketika dia membalas hormat kaisar yang tampan. Setelah itu, tarian pesta dimulai secara resmi. Dai Yuner menarik Tang Wulin saat mereka berdua memasuki lantai dansa. Tang Wulin tersandung sejenak, sementara Dai Yuner sudah membawanya ke menari bersama. Tang Wulin dapat merasakan dari energi yang terpancar dari tangan rekan penari itu bahwa gadis yang seharusnya menjadi seorang putri ini juga seorang guru jiwa. Tidak hanya itu, basis budidayanya juga harus agak mengesankan. Jantung Tang Wulin tersentak saat dia memegang tangannya, sementara tangannya yang lain menopang pinggangnya. Dia bergumam dengan lembut, aku tidak tahu bagaimana menari. Dai Yuner berbicara sambil tersenyum, tidak apa-apa, kamu akan belajar sambil jalan. Aku seorang profesional. Aduh, dia terengah-engah saat kakinya diinjak oleh Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru berpura-pura canggung saat dia menjelaskan, maaf. Sudah kubilang aku tidak menari. Dia bukan tipe orang yang membalas dendam atas keluhan kecil, tetapi dia benar-benar licik. Karena Dai Yuner mengambil inisiatif untuk menariknya ke lantai dansa, bagaimana mungkin dia tidak membalaskan dendamnya sendiri? Dai Yuner memutar matanya ke arahnya. Kamu harus lebih berhati-hati. Aduh, kakinya menginjak sekali lagi. Sekali lagi, Tang Wulin berulang kali meminta maaf. Dai Yuner memandang ke arahnya dengan tatapan malu namun geram. Kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Wajah Tang Wulin tidak bersalah. Bagaimana itu mungkin? Mengapa aku sengaja menginjakmu? Aku bilang bahwa aku tidak tahu bagaimana menari, namun kamu tetap bersikeras menyeretku ke sini. Bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Tidak, aduh, Tang Wulin menginjak kakinya untuk ketiga kalinya. Dai Yuner kesakitan tetapi kali ini dia berhasil mengangkat kepalanya cukup cepat untuk menangkap senyum yang menghilang dari kedalaman mata Tang Wulin dalam sekejap. Dia mencibir bibir kecilnya, tapi kali ini dia tidak berteriak dengan keras. Dia juga tidak menghentikan tariannya. Tang Wulin menginjaknya berulang kali untuk beberapa kali lagi, tetapi Dai Yuner tidak membuat suara yang luar biasa. Sebaliknya, dia menuntunnya untuk menari dengan serius. Tang Wulin merasa agak malu saat itu. Dia mengendalikan dirinya secara tidak sadar. Dia bergantung pada yayasan yang dibangunnya dengan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mengikuti langkahnya. Tarian mereka secara bertahap menjadi lebih halus. Itu tidak diketahui sejak kapan Gu Yue berada di sisi tempat kejadian. Dia menyipit pada Tang Wulin dan sang putri yang menari di sana. Matanya berkobar-kobar, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Musik berakhir, dan pasangan itu berhenti berdansa. Dai Yuner tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatapnya. Aku yakin itu menyenangkan menginjakku. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak, lalu perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Senyum eksentrik namun cerdas melintas melewati mata Dai Yuner. Dia tiba-tiba berbicara dengan keras, aku selalu mengagumi budaya Douluo Benua dan Akademi Shrek. Setelah menyaksikannya hari ini, aku merasa itu benar-benar luar biasa. Apakah kamu akan menjadi pacarku? Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Tepat saat dia akan menolak lamarannya, dia mendengar kata-kata Dai Yuner selanjutnya. Namun, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat untuk menjadi pacarku. Hanya yang terkuat yang bisa menangkap fantasiku. Aku berjanji bahwa kamu bisa menjadi pacarku selama kamu bisa menjadi juara di kontinental yang mendatang. Kompetisi elit master jiwa tingkat tinggi. Bekerja keras. Petik 2. Dia membuat gerakan tangan, bekerja keras ke arah Tang Wulin setelah mengatakan itu.
sebelum memberi hormat kepadanya dengan senyum indah di wajahnya dan mengambil cuti. Oh, Dai Yuner sudah meninggalkan lantai dansa sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia sudah menjadi titik fokus dari seluruh adegan pada saat yang tepat ini. Tatapan semua orang terpaku padanya termasuk Yang Mulia Kaisar Dai Tianling, Ratu, semua royalti di tempat kejadian, dan juga anggota korps diplomatik dari benua Douluo. Gadis kecil ini agak terlalu biadab. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus bangsawan muda memelototinya dengan niat membunuh. Tatapan mereka terasa seperti jarum menembus punggungnya. Aku hanya menginjakmu beberapa kali, bukan? Tentu. Apakah kamu berencana untuk tetap tinggal dan menjadi menantu kaisar? Sebuah suara yang dikenalnya bergema di sebelah telinganya. Tang Wulin berbalik dan menemukan Gu Yue. Dia menatapnya dengan marah. Tidak menunggu penjelasannya, dia berbalik dan pergi. Gu Yue, Tang Wulin akan mengejarnya ketika 7-8 pemuda dari Kekaisaran Bintang Luo maju dan mengepungnya. Jadi, kamu ingin mengencani Putri Yuner kita? Nak, apa kamu mencoba dipukuli? Seorang pemuda yang tinggi dan kuat mendorong ke dada Tang Wulin dengan lengannya. Tang Wulin memahami kedalaman bagaimana 100 mulut tidak bisa membebaskan rasa bersalahnya untuk pertama kalinya. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Maaf, datang, Tang Wulin bergumam. Para bangsawan muda Star Luo Empire membusungkan dada mereka dan mengangkat kepala. Dan bagaimana jika kita tidak bergerak? Saya menyarankan Anda untuk membuang ide-ide itu sekarang untuk keuntungan Anda sendiri. Putri Yuner tidak akan pernah berkencan dengan orang luar seperti Anda. Yang Mulia akan segera memilih seorang suami. Anak muda, Anda tidak menyadari apa situasinya di sini. Petik 2. Apa yang kalian lakukan di sini? Sebuah suara yang menakjubkan menggema. Bab 603, menuangkan minyak di atas api. Para bangsawan muda dengan cepat berpisah. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Yang Mulia Kaisar Dai Tianling sudah berada di depannya dengan Yang Mulia Ratu yang mengikuti di samping. Siapa namamu? Dai Tianling mengintip Tang Wulin, mengukurnya. Karena jarak yang jauh di antara mereka di alun-alun hari itu, Yang Mulia tidak berhasil memandang Tang Wulin dengan baik. Tapi sekarang melihatnya dari dekat, tiba-tiba dia merasakan matanya cerah. Di sini ada seorang pemuda jangkung, lurus, dan tampan. Itu karena Tang Wulin, yang tampan dan penuh kehangatan, dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang lain. Dengan mata besar dan bulu matanya yang panjang, bahkan para wanita itu iri padanya. Tang Wulin membungkuk dan memberi hormat. Selamat malam, Yang Mulia. Namaku Tang Wulin. Dai Tianling berkata dengan senyum tipis. Saya menantikan penampilan Anda di kompetisi elit muda jiwa guru kelas tinggi kontinental. Setelah selesai, ia mengangguk pada Tang Wulin, berbalik dan pergi. Dengan mata lesu, Tang Wulin menyaksikan kaisar pergi. Dia berkata dalam hatinya, apakah kamu tidak menambahkan bahan bakar ke api dengan ini? Ekspresi para bangsawan di sekitarnya telah menjadi lebih tidak baik sekarang. Namun, terima kasih atas campur tangan Yang Mulia Kaisar. Mereka tidak memiliki cara untuk bergerak pada Tang Wulin, setidaknya untuk saat ini. Apa itu malapetaka yang tidak patut? Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika saya tidak bisa memprovokasi Anda, tentu saya bisa bersembunyi dari Anda. Kompetisi atau tidak ada kompetisi, saya hanya akan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Petik 1. Semoga beruntung, sebuah tangan muncul di bahunya. Tang Wulin berbalik dengan cepat dan melihat tidak lain Penatua Kai berdiri di sampingnya. Tidak bisakah aku ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin berkata dengan senyum masam. Suara Penatua Kai terdengar di telinga Tang Wulin, Anda boleh, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa perjalanan kami saat ini bukan hanya misi diplomatik saja. Ini juga merupakan uji coba untuk Anda semua. Ini adalah uji coba dari Akademi untuk yang baru generasi Shrek Seven Monsters. Percobaan untuk murid dalam. Jika Anda memilih untuk lari dan tidak bertarung, maka Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam. Petik 2. Pengadilan dalam. Shrek Seven Monsters. Bagi seorang siswa dari Akademi Shrek, adakah yang lebih menarik dari ini? Selain itu, hadiah dari kompetisi sangat murah hati. Pemenang dari pertempuran solo akan mendapatkan tulang jiwa, lanjut Penatua Kai. Tulang jiwa. Mata Tang Wulin melebar. Dia tahu persis apa itu tulang jiwa,
karena dia telah mendapatkannya sebelumnya di platform kenaikan roh. Itu adalah meta Charpal yang tepat. Itu bukan salah satu dari 6 tulang jiwa besar, tetapi itu adalah kartu as di lubangnya. Berkali-kali, Golden Dragon Dreadclaw telah menyelamatkan hidupnya pada saat-saat paling kritis dan memberinya kekuatan pertempuran yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa, tidak diragukan lagi efeknya dalam meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Penembusan segel garis keturunan Raja Naga Emas mengharuskannya menanggung beban dengan tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa yang lain, dia setidaknya bisa meniadakan kebutuhan akan harta surga dan bumi yang dia perlukan untuk menerobos segel. Berapa banyak uang? Berapa banyak uang? Dia bisa menyelamatkan banyak uang. Aku akan memberikan yang terbaik. Bagaimanapun, saya tidak berjanji untuk menjadi pacarnya atau apapun. Dia hanya melakukan itu untuk mencoba mendapatkanku. Baiklah, jika saya benar-benar muncul sebagai juara nanti, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Petik 1. Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kapten, kamu hebat. Kamu bahkan tidak kelopak mata dan kamu telah mengambil seorang putri. Xie memeluk bahu Tang Wulin, wajahnya penuh pujian. Pergi. Tang Wulin cukup tertekan seperti itu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan Gu Yue? Yuanen Yehui berkata dengan serius. Itu benar, tidak pantas bagimu untuk melakukan itu. Seorang pria harus bertanggung jawab dan setia dalam cinta, kata Yue Zhengyu dengan keras dan tegas. Saat dia melihat wajahnya yang tampan, Tang Wulin memiliki keinginan kuat untuk meninju itu. Siapa yang membeli seluruh bar hanya untuk mendapatkan nomor kontak seseorang? Apa hakmu untuk menguliahi aku tentang ini? Su Lizhi juga bergerak mendekat. Kapten, semoga sukses. Apa maksudmu? Semoga berhasil. Ye Xinglan menatap Tang Wulin dengan tatapan mencemooh. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai seorang wanita. Mata Tang Wulin melotot. Aku baru 15 tahun. Aku bahkan tidak melakukan apapun dengan Gu Yue. Bagaimana saya bisa menjadi seorang womanizer? Apakah salah bagi saya untuk belajar setiap hari dan perlahan-lahan memperbaiki diri? Petik 1. Bahkan ketika dia kembali ke hotel, Tang Wulin masih tidak dapat menerima kenyataan dari peristiwa yang telah terjadi. Keberuntungan benar-benar tampaknya tidak menguntungkannya. Mengapa putri itu ingin membuat segalanya menjadi sulit bagiku, dari semua orang? Hati Tang Wulin penuh dengan kesusahan. Dia mendengus dalam hati. Ini hanya kompetisi. Apa masalahnya? Saya akan memenangkan kejuaraan itu dan menggosoknya di wajah Anda. Lalu, aku akan melihat bagaimana aku bisa membalas dendam kepadamu. Petik 1. Bam, bam. Setelah berjalan ke pintu Gu Yue, Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk. Tidak ada suara dari dalam. Gu Yue, kuharap kau tidak salah paham tentang hari ini. Putri itu melakukan semuanya dengan sengaja untuk menjebakku, kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka, keluarlah sebuah tangan yang menariknya masuk. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia berjalan ke sofa dan duduk. Tang Wulin buru-buru pergi berharap untuk duduk juga, tapi Gu Yue menembaknya dengan tatapan tajam. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan malu. Beginilah keadaannya, Tang Wulin menceritakan pengalamannya yang mengerikan padanya di tempat. Ini benar, setelah Gu Yue selesai mendengarkannya, ekspresinya sedikit rileks. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi berkata, sebagai seorang pria, mengapa kamu bahkan berpikir untuk membalas dendam padanya? Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah. Kamu seharusnya tidak memasuki kompetisi. Tang Wulin berkata, tetapi Penatua Kai mengatakan bahwa jika saya tidak ambil bagian dalam kompetisi, dia tidak akan mengizinkan saya untuk memasuki pelataran dalam. Selain itu, ada tulang jiwa di antara hadiah kompetisi. Ketika dia mendengar kata-kata, tulang jiwa, Gu Yue tertegun. Ekspresi dingin dengan cepat muncul jauh di dalam matanya. Tang Wulin berkata, tulang jiwa memiliki banyak kegunaan. Saya memperoleh tulang meta Charpal yang tepat sebelumnya, dan dari itu, saya memperoleh kemampuan Golden Dragon Dreadclaw. Jika saya bisa mendapatkan tulang jiwa yang lain. Baiklah, jika kamu ingin memasuki kompetisi, maka terserah kamu. Keluar. Gu Yue tiba-tiba berdiri. Dia mendorong Tang Wulin keluar dari kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Di dalam ruangan, Gu Yue bersandar dengan punggung di pintu. Rasa dingin meledak dari kedalaman matanya. Tulang jiwa. Kompetisi elit master jiwa tingkat tinggi muda kontinental adalah salah satu acara termegah di benua bintang.
Kompetisi ini telah diturunkan sejak zaman kuno benua Douluo. Di zaman kuno, Soul Masters sangat dihormati. The Martial Soul Hall, yang mengendalikan mayoritas Soul Masters di benua, telah mendirikan turnamen ini untuk menemukan bakat luar biasa. The Martial Soul Hall kemudian digulingkan oleh juara dari 3 kerajaan besar yang dipimpin oleh Tang San. The Soul Masters sekarang gratis, tetapi turnamen ini masih diwariskan. Setelah benua Douluo berubah menjadi federasi, kompetisi perlahan memudar. Bintang benua-benua, bagaimanapun, terus mengadakan kontes ini untuk menghormati sejarah mereka yang kaya. Kompetisi akan diadakan di ibu kota Starluo Kontinen, Starluo City, setiap 3 tahun sekali. Setiap guru jiwa di bawah usia 20 bisa mendaftar. Tentu saja, ada persyaratan tertentu agar seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Master jiwa dengan kekuatan jiwa yang lebih rendah dari peringkat ke-20 tidak diizinkan memasuki kompetisi. Selain itu, berpartisipasi dalam kompetisi mengharuskan Soul Master untuk membayar biaya pendaftaran. Periode registrasi berlangsung selama sebulan penuh. Dengan berlalunya waktu dan perkembangan masyarakat, kategori-kategori utama dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi muda kontinental mencakup tantangan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan tantangan 7 lawan 7. Ada juga tantangan Mesya, yang membawanya ke total 4 kategori kompetitif. Tidak ada kompetisi dalam menempa, membangun Mesya dan keterampilan subprofesi lainnya. Seluruh kompetisi terutama turnamen pertempuran. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk semangat perang generasi muda di Kekaisaran Bintang Luo. Para kontestan yang mampu mencapai peringkat yang baik dalam kompetisi akan meninggalkan tanda yang kuat di file mereka. Apakah itu untuk studi mereka, mencari pekerjaan atau mendaftar di tentara, mereka akan diberikan perlakuan istimewa. Di antara semua kompetisi, yang paling menarik perhatian adalah tantangan 1 lawan 1. Tidak ada batasan dalam kompetisi 1 lawan 1. Para kontestan dapat menggunakan senjata atau alat apapun yang mereka inginkan. Baik itu Mesya, alat jiwa atau perlengkapan perang, selama kamu bisa memiliki dan mengendalikannya, kamu bisa menggunakannya dalam kompetisi. Karenanya, kompetisi 1 lawan 1 adalah yang paling menarik dan intens. Kekaisaran Bintang Luo selalu menganjurkan kepahlawanan individualistis. Leluhur Sekte Tang, Tang San dan pendiri Pagoda Roh, Huo Yuhao, keduanya adalah idola di hati para master jiwa. Mereka, dengan kekuatan mereka sendiri, membalikkan kekuatan kegelapan dan mendorong sejarah benua ke depan. Kekuatan seseorang dapat memiliki dampak yang menentukan selama perang. Ini sangat berbeda dari advokasi Federasi Douluo tentang pertempuran tim dan penekanan pada kerjasama. Setelah menyisir secara teratur daftar nama registrasi, pendaftar legal terakhir untuk kompetisi 1 lawan 1 berjumlah sebanyak 5.613. Hampir semua Soul Masters yang memenuhi syarat telah memilih untuk mendaftar untuk kompetisi. Jumlah total peserta yang mendaftar untuk kompetisi 2 lawan 2 adalah 864 pasang. Untuk pendaftar dari kompetisi 7 lawan 7, totalnya adalah 113 tim. Ada 461 yang terdaftar untuk pertempuran Mesya. Dengan berakhirnya periode pendaftaran, kompetisi akan secara resmi dimulai pada hari berikutnya. Orang-orang yang datang dari Akademi Shrek tidak perlu repot-repot mengantri untuk mendaftar. Pendaftaran mereka dikelola langsung oleh pejabat Starluo Empire. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mendaftar. Sebaliknya, Penatua Kei yang telah mengirimkan nama mereka. Bab 604, bergabung dengan Anda di pengadilan dalam. Selain dari Sulizi, sisanya mengambil bagian dalam pertempuran 1 lawan 1. Untuk pertandingan 2 lawan 2, mereka membentuk 4 tim yang mencakup semua orang. Adapun pertempuran tim, Sulizi adalah kontestan pengganti. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kaki di setiap kompetisi. Aku tidak ingin berada di tim yang sama dengan dia, kata Gu Yue dingin ketika dia berdiri di depan Penatua Kei. Mengocok kontestan sebelum kompetisi pada awalnya tidak diperlukan bagi mereka yang berasal dari Shrek Academy. Namun, sesuatu telah terjadi yang menyebabkan penolakan Gu Yue untuk berpartisipasi. Penatua Kei merajut alisnya dengan erat. Biarkan aku mengingatkanmu. Kalian semua tidak hanya mewakili dirimu sendiri dalam kompetisi ini, tetapi akademi juga. Demikian pula, perjalanan ke Starluo Empire ini merupakan ujian bagi Anda, dan setiap tindakan yang Anda lakukan di sini akan diperhitungkan saat Anda dinilai. Jika Anda tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi,
Anda kehilangan entry Anda untuk menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters di masa depan. Pada saat yang sama, pintu masuk Anda ke pengadilan dalam akan tergantung pada kinerja Anda mulai saat ini. Petik 2. Oke, Gu Yue setuju. Tang Wulin dengan cepat menarik lengannya. Gu Yue, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi? Gu Yue hanya mengangguk. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah dia selesai, dia berbalik dan meninggalkan kamar Penatua Kai. Dia masih tidak bisa cemburu, kan? Tapi ini, sie-sie ragu-ragu. Tang Wulin buru-buru berkata kepada Penatua Kai, Penatua Kai, maafkan aku. Aku akan bicara dengan Gu Yue. Setelah selesai, dia cepat berbalik dan mengejar Gu Yue. Gu Yue berdiri diam di depan jendela saat dia menatap ke tempat yang jauh. Dia tampaknya telah meramalkan bahwa Tang Wulin akan datang sehingga pintunya dibiarkan terbuka. Tang Wulin mendorong pintu dan memasuki kamarnya. Dia berjalan cepat dan berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan diri tetapi menanyainya, Gu Yue, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi? Gu Yue terus menatap keluar ketika dia menjawab dengan datar, mengapa saya harus ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin berjalan mendekatinya dan meraih tangannya. Berhentilah bermain-main, oke, aku akan membawamu ke Penatua Kai untuk menjelaskan semua ini, dan kami akan ikut serta dalam kompetisi bersama. Apakah kamu tidak mau masuk ke pelataran inti? Tidakkah kamu ingin menjadi seorang anggota generasi baru dari Shrek 7 Monsters? Petik 2. Gu Yue berbalik dan menatap Tang Wulin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bisa menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters? Jangan lupa, aku adalah anggota Pagoda Roh. Sebenarnya, segala sesuatunya tidak sebesar selaras seperti yang Anda bayangkan antara Shrek Academy dan Spirit Pagoda. Saya tidak berpikir masalah ini tidak diperhatikan oleh Anda. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Kamu memilih roh pagoda. Gu Yue menjawab dengan datar, saya sudah membuat keputusan ketika Penatua Kai sengaja membuat masalah bagi kami di masa lalu ketika kami baru saja bergabung dengan Akademi. Pagoda Roh memberi saya banyak hal yang tidak tersedia di Akademi. Saya tidak kupikir aku ditakdirkan untuk bergabung dengan barisan Shrek 7 Monsters. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini dari Gu Yue. Tetapi, Tang Wulin sedikit bingung tentang bagaimana ia seharusnya menasihati Gu Yue. Setelah mengenal Gu Yue begitu lama, dia tahu seberapa kerasnya Gu Yue. Jarang akan ada perubahan yang dibuat begitu dia memutuskan sesuatu. Tapi, tidakkah kamu ingin terus bersamaku? Tang Wulin berseru. Tubuh Gu Yue bergidik. Ada tambahan warna instan dalam pandangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin melanjutkan dengan lemah, maksudku, untuk berkultivasi bersamaku. Gu Yue menatapnya dengan mata berbinar-binar. Apakah kamu ingin aku ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu saja aku tahu, kami rekan. Gu Yue menyipitkan matanya sedikit. Oke. Aku akan memasuki pertandingan 2 lawan 2 denganmu, tapi aku hanya akan memasuki pertandingan yang satu ini denganmu. Aku tidak akan mengambil bagian dalam kompetisi solo dan tim. Itu tidak akan mempengaruhi kalian pokoknya. Petik 2. Tang Wulin terlihat agak rumit. Meskipun dia setuju untuk bergabung dengannya dalam pertandingan 2 lawan 2, kata-kata yang baru saja dia ucapkan menarik garis di antara dirinya, dia, dan yang lain, tampaknya menempatkan beberapa lapisan penghalang bersamanya. Perasaan ini membuat Tang Wulin sangat tidak nyaman. Dia tidak menyukai kondisi mereka saat ini. Gu Yue, kenapa kamu tidak keluar? Aku butuh waktu sendirian, kata Gu Yue lembut. Baik, petik 2. Tidak ada yang bisa mempengaruhi emosi Gu Yue. Setelah dia setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2, dia tetap di kamarnya sepanjang hari, benar-benar menutup diri. Tang Wulin juga dalam suasana hati yang buruk, jadi makannya hanya setengah dari biasanya. Dia ingin membujuk Gu Yue tetapi tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Kompetisi elit master jiwa tingkat tinggi muda kontinental akhirnya dimulai ketika jutaan orang mengantisipasi permulaannya. Kompetisi berlangsung di Star Luo Coliseum di Star Luo City. Karena jumlah peserta yang sangat banyak, para kontestan dipisahkan menjadi tim oleh sistem, dan pertandingan pendahuluan akan berlanjut untuk waktu yang lama. Untuk mengurangi jumlah kontestan dengan cepat, mereka mendasarkan pertandingan awal pada sistem eliminasi. Setiap kali seorang kontestan kehilangan pertandingan, itu akan mengejar akhir mereka dalam kompetisi tahun ini.
Tidak diragukan lagi, keberuntungan memainkan faktor besar dalam hal ini, tetapi kekuatan seseorang juga memainkan peran di dalamnya. Keadilan selalu relatif. Seperti yang Penatua Kai pernah katakan, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Jika seseorang ingin menerima dan mengendalikan keadilan, ia harus mengandalkan kekuatan semata. Kompetisi pertama yang diadakan adalah pertandingan solo. Ini juga pertempuran paling sengit dan paling sengit yang ditunggu jutaan orang. Di tengah-tengah Star Luo Coliseum adalah 50 cincin kompetisi di mana para kontestan akan bersaing satu sama lain sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh sistem. Ketika pertempuran berakhir, yang lain akan segera dimulai, dan proses itu akan terulang sampai semua pertandingan pendahuluan berakhir. Setiap orang yang hadir memiliki kartu nomor kontestan elektronik yang berisi informasi terperinci tentang mereka di dalam kartu. Pada saat yang sama, ada juga informasi tentang waktu kompetisi mereka. Jika kontestan melewatkan pertandingan mereka, itu akan dianggap kehilangan dan mereka akan kehilangan pertandingan. Upacara pembukaan kompetisi elit Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental tidak terjadi di awal karena ada terlalu banyak kontestan. Itu harus menunggu sampai setelah pertandingan sistem gugur berakhir. Star Luo Coliseum dapat menampung 300.000 penonton sekaligus. Itu adalah Coliseum terbesar di Star Luo Empire dan seluruh Star Luo kontinen. Itu juga Coliseum dengan peralatan paling canggih. Sebelum kompetisi dimulai, tiket masuk sudah terjual habis. Selain itu, ada sejumlah besar pendaftar. Penghasilan dari penjualan tiket saja sudah cukup bagi Star Luo Empire untuk menutupi biaya untuk seluruh kompetisi. Selain itu, ada juga siaran langsung di seluruh benua dan siapapun yang ingin menontonnya harus membeli hak siar. Ketika sampai pada arus keuntungan dari pengembangan kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda, para pejabat Star Luo Empire sangat berpengalaman. Bahkan orang yang paling biasa pun ingin menjadi guru jiwa. Kesempatan untuk menyaksikan kompetisi yang luar biasa ini praktis seperti sebuah festival bagi mereka sehingga Star Luo City bukan satu-satunya tempat dengan suasana yang menggembirakan. Itu bahkan menyebar ke seluruh bintang Luo benua. Karena urutan pertandingan para kontestan segera ditetapkan, partisipasi dari Shrek Academy tidak terkonsentrasi dalam satu hari saja. Nomor Tang Wulin bisa dipanggil dengan mudah, 333, sepertinya angka yang bagus. Pertandingannya adalah pada hari pertama. Setelah Gu Yue menolak masuk dalam pertandingan solo, hal yang menarik adalah bahwa kompetisi untuk sisanya adalah pada hari kedua dan ketiga dan baru saja melewatkan pertandingan Tang Wulin. Apakah kamu tidak bahagia karena aku menyerah pada kompetisi? Gu Yue berjalan ke depan, menyikat bahu dengan Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak benar-benar merasa tidak bahagia atau apapun jika kamu tidak ikut serta dalam kompetisi. Hanya saja, aku merasa sepertinya kamu menjauhkan dirimu dari kami. Aku bahkan memiliki firasat ini yang kamu mungkin meninggalkan kita dalam waktu dekat. Aku tidak suka merasa seperti ini. Petik 2. Gu Yue tertegun, maafkan aku. Bahkan pesta terlama harus berakhir pada akhirnya. Kita akhirnya harus keluar dengan cara yang terpisah. Kita harus tumbuh dewasa suatu hari, dan ketika kita melakukannya, kita akan memiliki berpisah. Petik 2. Mengapa kita harus berpisah? Tang Wulin berkata tanpa berpikir. Mereka saling memandang ketika mata mereka saling bertaut tetapi Gu Yue tiba-tiba memalingkan muka, mungkin kita tidak harus berpisah. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Bukankah nanti aku akan ikut kompetisi denganmu? Tang Wulin bergumam, sebenarnya, kita masih bisa berkultivasi bersama selama bertahun-tahun. Meskipun kamu anggota Spirit Pagoda, Shrek hanya akademi. Aku masih bisa pergi ke Spirit Pagoda setelah aku lulus. Gelombang keengganan yang kuat tiba-tiba memenuhi hati Gu Yue. Dia mengambil tangan Tang Wulin atas kemauannya sendiri dan berkata, aku berjanji, setidaknya aku akan memasuki pelataran dalam bersamamu, apakah itu tidak apa-apa? Awalnya Tang Wulin kaget, tapi keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi sukacita. Aku akan menahanmu untuk itu. Gu Yue mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Bab 605, Saber Perak 9 Cincin. Itu keren. Tang Wulin melompat tinggi ke udara dan menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya menembaknya sambil melirik. Saat dia merasakan kegembiraannya yang tulus, Gu Yue tidak bisa menahan senyum lebih lebar. Dia menikmati melihat wajahnya yang bahagia saat dia melompat dengan gembira. Daerah di sekitar Star Luo Coliseum dipenuhi orang, dan banyak jalan sudah ditutup.
Gu Yue dan Tang Wulin telah melalui beberapa masalah sebelum mereka akhirnya sampai ke lorong kontestan eksklusif dengan kontestan elektronik mereka dan masuk. Mereka baru saja melangkah ke Koliseum ketika mereka merasakan kegembiraan yang berasal dari atmosfer di tribun penonton. Sorakan terdengar dari setiap bagian kerumunan, membuatnya terdengar seperti ombak menerjang. Suara keras itu membuat sulit bagi mereka yang berdiri di samping satu sama lain untuk mendengar apa yang dikatakan teman mereka. Ini adalah kekuatan 100.000 orang yang bersorak. Di dalam Koliseum terdapat cincin kompetisi yang didirikan berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan penghalang jiwa eksklusif mereka sendiri sebagai langkah perlindungan terhadap kemungkinan interferensi antara pertandingan yang berbeda karena kebocoran energi. Ketika mereka melangkah di lokasi, mata Tang Wulin langsung menyala ketika dia melihat tahap kompetisi. Seperti yang dinyatakan dalam peraturan kompetisi, para kontestan diizinkan menggunakan setiap dan semua kemampuan dalam pertandingan solo. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan bebas mati sebelum melanjutkan. Meskipun kemungkinan ada korban adalah langka karena wasit akan menghentikan kompetisi ketika kebutuhan muncul, mereka masih harus menandatangani surat pernyataan bebas kematian sebelum mereka melanjutkan. Namun, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan kompetisi pertarungan habis-habisan seperti ini. Tidak banyak yang benar-benar membawa Mesya dengan mereka ke kompetisi karena area yang tersedia untuk setiap tahap terbatas dari 50 dari mereka yang didirikan pada saat yang sama. Mesya akan memiliki ruang yang tidak cukup untuk bermanuver sendiri di panggung kompetisi dengan hanya 50 meter yang tersedia. Ini akan menjadi halangan bagi para kontestan. Namun, Tang Wulin melihat seorang kontestan menggunakan alat jiwa dalam pertempuran. Bermacam-macam lampu meledak seperti kembang api dari berbagai tahap kompetisi. Untuk beberapa waktu sesudahnya, itu membuat mata semua orang terpesona. Ini benar-benar tempat yang membuat darahmu mendidih. Gu Yue, apakah kamu benar-benar yakin tidak ingin memasuki kompetisi solo? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue yang berdiri di sampingnya sejak pendaftarannya sudah diserahkan. Gu Yue menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak begitu tertarik dengannya. Aku hanya menemanimu untuk pertandingan 2 lawan 2. Baiklah, Tang Wulin mengambil kartu elektroniknya dan melihat-lihat. Menilai dari kemajuan kompetisi saat ini, ia akan memiliki waktu paling banyak setengah jam sebelum ia dipanggil untuk pertandingannya. Selain mengetahui nomor kartu lawannya 631, ia tidak memiliki informasi lain yang tersedia baginya. Saya ingin tahu lawan seperti apa yang akan saya hadapi, kata Tang Wulin dengan senyum tipis. Gu Yue menjawab, tidak peduli siapa lawanmu, dia tidak akan bisa menghentikan kemajuanmu. Lakukan yang terbaik, meskipun aku tidak bisa menjadi salah satu dari 7 monster Shrek, aku yakin kamu bisa. Namun, jangan pernah meremehkan lawanmu. Berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang di Akademi Luo Star Royal di Kerajaan Luo Star, akademi mereka yang paling kuat adalah Akademi Monster. Mereka meniru Akademi Shrek dengan berbagai cara, masih muda sehingga pertempuran dengan Master Baju Zirah pertempuran masih akan menimbulkan masalah bagi kita. Petik 2. Memehm, Tang Wulin mengangguk. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Tidak lama kemudian, nomor Tang Wulin dipanggil untuk memasuki Koliseum. Dia melambai pada Gu Yue dan pergi ke area pendaftaran untuk mendaftarkan diri. Tahap kompetisi nomor 33, nomor kontestan 333. Ketika Tang Wulin naik ke panggung kompetisi, dia tidak bisa tidak merasa nomor keberuntungannya hari ini adalah nomor 3. Seberapa besar kebetulan ini? Perasaan benar-benar naik ke panggung kompetisi sangat berbeda dari perasaan yang didapat saat menonton dari bawah. Ketika dia berada di bawah panggung, dia tidak merasakan perasaan yang sangat kuat selain dari matanya yang terpesona oleh tampilan cahaya yang terang. Namun, ketika dia benar-benar naik ke panggung kompetisi, dia masih bisa mendengar sorakan yang terdengar seperti mengaum gunung dan mengamuk tsunami sebelum penghalang jiwa didirikan. Ketika dia merasakan kegembiraan di atmosfer di sekitarnya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan darahnya mendidih meskipun dia adalah salah satu yang lebih tenang di antara teman-temannya. Ribuan, tidak, puluhan ribu tahun yang lalu, pasti juga ada kompetisi sekuat ini. Petik 1. Ketika dia membenamkan dirinya di atmosfer, sesosok manusia memasuki panggung dari sisi yang berlawanan. Ketika orang itu berjalan ke atas panggung, dia tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa orang ini adalah lawan pertamanya dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi benua,
nomor 631. Orang itu adalah seorang remaja yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, pria muda itu memiliki sosok yang mengesankan dan sosok yang seimbang, memberikan aura stabilitas. Tang Wulin memiliki pengalaman tempur yang sangat besar sehingga ia segera menjadi lebih waspada hanya dengan melihat penampilan lawannya. Dia tidak merasa sesaat bahwa lawannya akan menjadi lawan yang mudah dikalahkan. Di tribun, kedua tetua duduk bersama dan berbicara dengan lembut. Jika ada yang mendekati mereka, mereka akan melihat hiruk-pikuk suara dari dunia luar benar-benar terputus saat mereka memasuki sekitarnya. Persaingan wuxi akan segera dimulai. Penatualin, ini hanya babak penyisihan, apakah Anda harus datang dan menyaksikannya secara langsung? Saya melihat Anda sangat prihatin dengan murid kesayangan Anda ini. Penatua kurus di sebelah kirinya berkata dengan sedikit humor. Orang yang disebut sebagai Penatualin olehnya adalah seorang lelaki tua bertubuh besar dan memiliki penampilan yang bermartabat. Penatualin berkata dengan wajah poker dan suara yang dalam, seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika bergulat dengan kelinci. Meskipun sulit untuk menemukan lawan yang kuat di babak penyisihan, saya masih ingin melihat apakah wuxi memiliki menerima nasihat saya dengan saksama. Dia sudah berusia 18 tahun, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memasuki kompetisi elit muda Soul Masters peringkat tinggi. Dia tidak mampu membuat kesalahan. Paling tidak, dia harus membuatnya menjadi 8 besar. Petik 2. Penatua kurus itu berkata dengan senyum tipis, kamu telah menetapkan tujuan yang cukup tinggi. Sepertinya aku ingat wuxi sudah menjadi Master Armor Tempur 1 kata, kan? Seorang Master Armor Tempur 1 kata 5 cincin, itu tidak akan mudah baginya untuk bertemu seseorang yang bisa membawanya dari ujung ke ujung sepanjang kompetisi, bahkan siswa elit dari Monster Academy hanya bisa melakukan banyak hal. Saya pikir kompetisi pendahuluan ini akan berakhir dalam sekejap. Siapa tahu, mungkin wuxi memiliki peluang berjuang untuk 3 tempat teratas. Petik 2. Penatualin menjawab, mari kita berharap hal-hal akan berubah seperti itu. Namun, saya sebenarnya lebih khawatir tentang kompetisi pendahuluan. Pasangan dilakukan secara acak sehingga jika dia sangat sial, tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa dia bisa ditempatkan bersama monster-monster kecil dari Akademi Monster. Kalau begitu, itu akan menyusahkan karena kompetisi pendahuluan adalah babak sistem gugur. Dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Penatua kurus itu berkata dengan senyum tipis, setidaknya itu bukan kasus untuk pertandingan pertama. Itu hanya seorang pemuda dengan wajah yang sangat asing. Dia juga tidak terlihat terlalu tua. Kurasa dia hanya di sini untuk menyeberangi panggung jadi saya pikir kita bisa bersiap untuk pergi sekarang. Petik 2. Penatualin mengangguk. Penghalang cahaya naik perlahan ketika suara elektronik berkata, babak pertama kompetisi sistem gugur, nomor 333 versus nomor 631. Siap, menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tidak ada aturan dalam kompetisi ini. Wasit hanya mengamati dari luar panggung dan pertandingan akan berakhir setelah hasilnya dibuat jelas. Setelah mendengar pengumuman untuk memulai pertandingan, Tang Wulin mengetuk lantai dengan ujung jari kakinya, mengambil langkah besar, dan bergegas menuju lawannya. Dia belum melepaskan jiwanya pada kesempatan pertama. Nomor kontestan 631 adalah Ling Wuxi. Dia lahir dari sekte kuno dan telah memasuki kompetisi tahun ini dengan maksud untuk membuat tanda dengan tembakan pertamanya. 3 tahun lalu, ketika Ling Wuxi baru berusia 15 tahun, ia memasuki kompetisi ini. Selama waktu itu, ia tampil luar biasa tetapi sayangnya, ia hanya berhasil masuk ke 64. Dia telah dengan susah payah berkultivasi selama 3 tahun terakhir untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Elite Masters tingkat tinggi muda kontinental muda. Ketika dia melihat Tang Wulin bergegas ke arahnya, Ling Wuxi tidak bisa membantu tetapi cemberut sedikit. Apa, lawan ini bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Mungkinkah dia terlalu gugup dan lupa tentang itu? Petik 1. Dengan kompetisi pada skala yang sama besarnya dengan kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda, ada banyak yang membuat kesalahan karena terlalu gugup. Namun, Ling Wuxi tidak mengecewakannya. Sebuah cahaya muncul di matanya dan 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, naik ke tubuhnya, 2 kuning dan 3 ungu. Ini bisa dianggap krim tanaman ketika datang ke kombinasi cincin jiwa.
Jiwa bela dirinya juga terlihat pada saat yang sama ketika sinar cahaya terang meledak untuk mendarat di tengah telapak tangannya. Itu adalah pedang panjang dengan pisau lebih dari 4 kaki. Itu memakai 9 cincin logam yang memiliki warna putih keperakan sama dengan bilahnya. Begitu 9 cincin perak saber muncul, 5 cincin jiwa di tubuh Ling Wuxi tiba-tiba terbang ke atas dan bergabung dengan pedang. 5 cincin perak 9 cincin perak sabar segera mengambil warna cincin jiwa yang telah disulap sebelumnya. Jiwa alat, Tang Wulin memicingkan matanya sedikit. Dia mengenali jiwa bela diri lawannya dengan satu tatapan. Efek cincin jiwanya secara langsung diterapkan pada 9 perak cincin sabar. Dia menganggap bahwa jiwa bela diri ini akan sangat kuat. Ah, sial baginya. Ini adalah reaksi pertama Tang Wulin. Raja Jiwa Cincin 5. Ini hanya pertandingan pertama kompetisi pendahuluan. Kenapa semua orang hanya bertarung melawan 2 atau 3 Master Jiwa sementara aku dihadapkan dengan Master Jiwa 5 cincin di pertandingan pertamaku? Petik 1. Tidak perlu menyebutkan depresi yang dialami Tang Wulin di dalam hatinya. Namun, dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan sehingga dia terus bergegas maju. Meskipun Tang Wulin tidak melepaskan jiwa bela dirinya, Ling Wuxi tidak membiarkan penjagaannya turun. 9 cincin perak 9 di tangannya menebas udara ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa pertama pada bilah melintas, dan sinar hampir sepanjang 1 meter melesat seperti kilat dari bilah dan terbang ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengikuti jejaknya satu persatu saat ia berusaha untuk menghindari tebasan. Namun, sinar itu mengubah sudutnya di udara saat ia mengejarnya dari punggungnya. Jelas, ini adalah keterampilan jiwa yang bisa mengunci lawan-lawannya dan terus mengubah arah saat mengejar targetnya. Tidak mungkin Tang Wulin bisa menghindarinya, jadi dia menyerang dengan pukulan. Sebuah bola cahaya putih mengembun di tinjunya saat bertabrakan dengan sinar dari bilahnya. Dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwa murni. Bab 606, Tabrakan Intens. Dengan bunyi lembut, bilah pisaunya hancur, tetapi Tang Wulin terhenti setelah dia ditebas. Tangan kanannya tidak terluka berkat perlindungan kekuatan jiwa yang tebal dari metode surga misterius, tetapi permukaan tinjunya masih terluka. Meskipun dia terkejut, Ling Wuxi di seberangnya bahkan lebih. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokir sinar pedangnya, dia secara tidak sadar mengernyitkan alisnya dan berpikir, apakah orang ini memiliki keinginan mati. Itu hanya keterampilan jiwanya yang pertama, tetapi dengan kekuatan jiwanya di pangkat Raja Roh 5 cincin di belakangnya, bahkan dampak dari keterampilan jiwanya yang pertama seharusnya sangat kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin hanya akan beku ke tempat setelah dia ditebas. Pada akhirnya, serangannya telah diblokir. Cahaya keemasan menyala di mata Tang Wulin. Dia tiba-tiba menegakkan punggungnya. 2 cincin jiwa emas bangkit dengan cepat dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama memancarkan cahaya keemasan dan seluruh tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Lengan kanannya melotot dan melepaskan Golden Dragon Dreadclaw. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk melepaskan kekuatan garis keturunannya. Ini, 2 cincin. Seorang master jiwa 2 cincin. Tetapi mengapa jiwanya cincin emas? Petik 1. Meskipun cincin jiwa emas telah dibicarakan dalam legenda, mereka seharusnya tidak muncul pada seorang guru jiwa dengan basis budidaya di peringkat hanya 2 cincin. Ketika Ling Wuxi menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Di tribun, 2 tetua yang bangun saat mereka bersiap untuk pergi juga berhenti di jalur mereka. Mereka mengerutkan kening dalam perjanjian diam-diam. Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kirinya, dan seluruh tubuhnya melonjak karena kilat. Di bawah peningkatan tubuh naga emasnya yang mendominasi, kelincahannya meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Dengan satu flash, dia sudah di depan wajah Ling Wuxi. The Golden Dragon Dreadclaw di tangan kanannya menggembung mengerikan. Itu berkedip dengan cahaya keemasan cemerlang saat berlari langsung menuju dada Ling Wuxi. Ling Wuxi maju selangkah dan menyodorkan 9 cincin perak sabar di tangannya. Cahaya perak bersinar terang saat 9 cincin berderak. Itu bertabrakan dengan cahaya keemasan pada Dreadclaw naga emas Tang Wulin, menciptakan tatapan menyilaukan. Dentang, di tengah dengungan tajam cincin, sebuah adegan terbuka yang mengejutkan 2 guru Ling Wuxi di tribun. Mereka ngeri melihat tubuh Ling Wuxi dibuang seperti ragdoll. Dia dikirim terbang setelah 1 tebasan dari cakar Tang Wulin.
9 cincin perak saber berdengung keras. Soul Barrier dapat mencegah kebisingan dari luar mencapai bagian dalam, tetapi itu tidak akan menghentikan suara di dalam menyebar keluar. Dengungan yang terdengar seperti teriakan naga raksasa ini segera menarik banyak perhatian penonton. Apa yang pertama kali mereka lihat adalah 5 cincin jiwa di tubuh Ling Wuxi. Dia adalah Raja Jiwa. Dalam kompetisi pendahuluan, itu pasti situasi yang paling membutuhkan perhatian. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah Raja Roh yang bergerak mundur dan hanya berhenti sebelum dia berada dekat dengan penghalang jiwa. Itulah yang terjadi di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jiwa kehilangan posisi. Mereka hanya memperhatikan 2 cincin jiwa di tubuh Tang Wulin yang berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lengan Ling Wuxi bergidik. Hatinya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Ketika dia berdiri di sana, dia merasa seolah-olah seluruh lengan kanannya bukan miliknya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia jelas merasa bahwa jiwa bela diri 9 cincin perak sabernya dekat dengan titik putus selama bergetar keras tadi. Sebagai master sistem serangan jiwa, kekuatannya sendiri pasti tidak bisa diendus. Dengan setiap peningkatan pangkat basis kekuatan jiwanya, kekuatan tubuh Tuan Jiwa juga akan tumbuh sesuai. Namun, kekuatan Red Claw Naga Emas Tang Wulin benar-benar menakutkan. Itu lebih menakutkan daripada yang bisa dia terima. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan dampak untuk mundur ke belakang pada saat terakhir, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan barusan. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap. Tang Wulin mengirimnya terbang dengan satu pukulan dari cakarnya, dan dia sudah mengejar, menembak ke arah Ling Wuxi seperti bola meriam. The Golden Dragon Red Claw bersinar cemerlang. Dengan kecepatannya yang ekstrim, dia sudah hampir menguasai dirinya. Cincin jiwa ketiga pada 9 cincin perak saber bersinar cerah. 9 cincin perak tiba-tiba meletus dengan suara ledakan. Bang! Setelah ledakan meledak, Tang Wulin merasakan otaknya kacau. Dashboardnya ke depan melambat dengan segera. 9 cincin perak saber mengambil momentum dan memotong secara luas. Sinar-sinar pedang yang cemerlang berkedip-kedip dengan warna transparan. Saat membawa cahaya cincin jiwa pertama, itu langsung muncul di depan Tang Wulin. Cincin perak berdengung di keterampilan jiwa ketiga. Ling Wuxi telah menggunakannya untuk mengalahkan banyak ahli sebelum ini. Siapa yang bisa mengira bahwa dia yang memiliki alat jiwa tipe pedang akan memiliki keterampilan jiwa tipe gelombang suara. Keterampilan jiwa ini tidak mungkin untuk dijaga. Itu mengejutkan lawannya dengan menyerang jiwa mereka secara langsung. Dia kemudian akan menindaklanjutinya dengan keterampilan jiwa pertamanya, karena memiliki waktu aktivasi terpendek. 2 keterampilan jiwa saling melengkapi. Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan rasa sakit menyengat untuk mendapatkan kembali beberapa inderanya. Sinar pedang itu sudah mendekat, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya. The Golden Dragon Red Claw menebas udara. Saat ia mengikuti lintasan sinar pedang, ujung cakar berkedip dengan cahaya keemasan. Sebagian besar sinar pedang terhalang oleh serangan baliknya, tapi sebagian masih mendarat di bahu kirinya dengan suara lembut. Tubuh Tang Wulin dikirim berguling ke samping. Dia jatuh ke tanah, tidak dapat melanjutkan mengejar Ling Wuxi. Ekspresi Ling Wuxi sedikit berubah. Dia telah mendapatkan beberapa keuntungan dengan tebasan ini, tetapi hasil akhirnya tidak seefektif yang dia bayangkan. Silver Ring Cry memiliki efek terbaik saat pertama kali digunakan karena itu akan membuat lawannya lengah. Ketika lawannya siap untuk serangan dan telah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu, efeknya tidak akan sebesar itu. Kedua lawan saling memandang. Setelah penyelidikan awal, mereka sudah memiliki pemahaman tentang satu sama lain. Tang Wulin menggerakkan bahu kirinya sedikit. Dia telah terkena sinar pedang yang tersisa, tetapi sebenarnya dia tidak terluka. Kekuatan defensif tubuh naga emas yang mendominasi tidak bisa dipercaya, terutama setelah ia dilatih menggunakan metode ekstrim sekte tubuh. Tidak akan terlalu sombong untuk menyebut tubuhnya sebagai senjata manusia. Mata pedang yang penuh sesak membesar di depan matanya. Ling Wuxi telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Pijakannya pasti dan mantap saat ia membuat tebasan demi tebasan. Pedang bilahnya tebal dan tidak bubar. Mereka membentuk jaring besar di udara dan terbang keluar untuk menutupi Tang Wulin, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Dibandingkan sebelumnya, kilauan pedangnya saat ini bahkan lebih kuat. Dia jelas menaruh lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam serangan ini. Setelah tabrakan mereka sekarang, Ling Wuxi tidak berani meremehkan Tang Wulin bahkan dengan 1 ons.
Tang Wulin mengetuk lantai dengan ujung jari kakinya dan membalikkan esensi darahnya. Raungan naga yang bersemangat terdengar dari tubuhnya setelah itu. Raungan naga yang keras dan jelas tiba-tiba telah memperkuat sikapnya yang mengesankan. Dia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan kepala naga emas muncul. Mata pisaunya mendarat di kepala naga dan hancur. Mereka tidak melakukan apapun untuk melemahkan kepala naga meskipun sedikit. Cahaya kepala naga benar-benar tumbuh dalam kecemerlangan. Rasa dingin merasuki hati Long Wuxi. Di tengah perubahan suasana di sekitarnya, dia mulai merasa bahwa segala sesuatu tidak menguntungkannya. Meskipun lawannya hanya memiliki 2 cincin jiwa, kekuatan serangannya secara keseluruhan terlalu kuat. Jala bilah tercabik-cabik dalam sekejap oleh naga emas mengejutkan surga. Ding! Silver Ring Cry terdengar lagi. Tidak hanya keterampilan jiwa ini dapat digunakan dalam serangan mendadak, itu juga memiliki efek ajaib memotong keterampilan jiwa lawannya. Sayangnya, Ling Wuxi jelas melihat bahwa meskipun tatapan Tang Wulin goyah sejenak, serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Memang, itu mengintensifkan. Naga emas mengejutkan surga bukanlah keterampilan jiwa, tetapi keterampilan esensi darah. Serangan itu, lahir dari pembalikan esensi darahnya, telah muncul setelah perubahan garis keturunannya. Garis keturunannya sudah didesak untuk bertindak. Kecuali Tang Wulin menghentikan serangan atas kemauannya sendiri, pelepasan keterampilannya tidak akan terhalang, bahkan jika ia kehilangan kendali untuk sementara waktu. Saat kepala naga emas bergegas menuju Ling Wuxi, ekspresinya tampak muram. Dia meraih ujung 9 perak saber perak dengan tangan kiri dan mendorong gagangnya keluar dengan tangan kanannya. Dia memposisikan 9 cincin perak sabar secara horizontal di depan dirinya seolah itu adalah perisai. Cincin jiwa keempat di tubuhnya bercahaya cerah. Ledakan, ketika dia melihat bahwa muridnya bereaksi dengan cepat dan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, Hidden Edge Stance, penatua di bangku penonton mengangguk puas. Itu jawaban yang benar, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sudah sangat berubah. 9 cincin perak sabar bergetar dan berdengung. Meskipun itu sudah membentuk dinding cahaya perak dan memblokir dampak kepala naga emas, serangan balik Hidden Edge Stance bahkan belum muncul. Tubuh Ling Wuxi sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan tabrakan. Dia sudah memuntahkan darah segar di udara. Ini, apa latar belakang yang dimiliki anak muda dengan 2 cincin jiwa emas itu? Dan apa jiwa bela dirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di hati anggota kerumunan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyaksikan pertempuran. Jumlah orang yang memiliki perhatian pada kompetisi ini telah meningkat. Bab 607. Ling Wuxi memiliki perasaan yang paling dalam. The Hidden Edge Stance dapat menarik kekuatan pertahanan terbesarnya. Ketika kemampuan pertahanan 9 cincin perak sabar berada di puncaknya, itu akan meluncurkan serangan yang paling kuat dengan. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika skill ini digunakan dengan benar, itu bisa menjadi manuver cerdik yang bisa mengubah gelombang pertempuran. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kepala naga raksasa akan bertabrakan dengan kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Itu melampaui apa yang bisa ditanggungnya. The Hidden Edge Stance bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum benar-benar dihancurkan. Dia merasa seolah-olah dia ditabrak oleh kereta jiwa. Bagian dalam tubuhnya sepertinya terbakar, dan dia sudah sangat terluka. Dia tidak punya pilihan lain. Saat dia terbang mundur di udara, Ling Wuxi mengulurkan kedua tangannya. Sinar cahaya dengan cepat menembak keluar dari gelang di pergelangan tangannya dan berubah menjadi baju perang yang menutupi tubuhnya. Armor perak cerah dengan cepat bergabung bersama dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Saat yang tepat ketika lempengan dada menyatu di dadanya, seberkas cahaya perak melesat ke langit. Cahaya itu langsung membuat tubuhnya stabil sehingga dia berdiri, tidak lagi terlempar ke belakang. Armor perang satu kata, satu set lengkap armor perang satu kata. Begitu cahaya perak muncul, Tang Wulin merasa bahwa pergantian peristiwa ini jauh dari meyakinkan. Dalam hal kekuatan pribadi, dia cukup percaya diri untuk bertarung dengan lawan manapun mereka memiliki 4 cincin atau 5. Satu-satunya hal yang ia takuti adalah jika lawannya sudah memiliki 1 set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Perbedaan armor pertempuran satu kata yang dibuat untuk Soul Masters benar-benar luar biasa. Ketika Ye Xinglan, yang kekuatan tempur pribadinya tentu tidak kalah dengan Tang Wulin, pertama kali melawan Master Armor tempur satu kata, ia hanya berhasil melemahkan lawannya setelah menggunakan metode yang mirip dengan serangan bunuh diri.
Oleh karena itu, ketika Tang Wulin melihat baju perang satu kata terlepas dari tubuh Ling Wuxi, pikiran pertama yang terpikir olehnya adalah bahwa tidak ada cara dia bisa membiarkannya melepaskan kekuatan penuh dari baju besi itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Raungan naga nyaring meletus dari tubuh Tang Wulin lagi. Saat naga emas mengejutkan surga mengirim lawannya terbang, dia sudah mendekati serangan lanjutan. Sementara Ling Wuxi melepaskan armor tempurnya, Golden Dragon Dreadclaw Tang Wulin di tangan kanannya telah berayun ke arah lawannya. 5 bilah cahaya gelap keemasan membesar secara instan. Mereka berubah menjadi cakar besar yang dengan berani menyerang sasarannya. Meskipun Ling Wuxi memiliki perlindungan dari baju perangnya sekarang, perasaan seolah-olah dia sedang terbakar dari dalam yang disebabkan oleh dampak guncangan naga emas surga masih belum surut. Dia baru saja akan mengambil nafas dan meluncurkan serangan balik dengan bantuan baju perangnya ketika Golden Dragon Dreadclaw sudah berada di atasnya. 9 cincin perak 9 diposisikan secara horizontal di depannya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan keterampilan jiwanya tepat waktu. Kekuatan jiwa Ling Wuxi di dalam tubuhnya tersebar, dan dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya. Ledakan hebat mengikuti dampak antara cahaya emas gelap dan kilau perak cerah. The Golden Dragon Dreadclaw adalah serangan paling kuat dari Tang Wulin. Di bawah kekuatan penuhnya, kekuatan ofensifnya yang luar biasa. Das Gold Dreadclaw Bear sudah menjadi makhluk yang sangat menakutkan di dunia binatang buas. Selain itu, Tang Wulin memiliki peningkatan dari garis keturunan Raja Naga Emas. Armor perang berderit dengan suara yang membuat gigi seseorang terasa sakit. Serangan itu menyebabkan 9 cincin perak saber memukul dada Ling Wuxi. Jika dia tidak mengenakan satu set lengkap armor perang, yang telah meningkatkan 9 perak saber, dia memperkirakan bahwa serangan ini akan merobek 9 perak saber 9. Kekuatan mengerikan dari serangan itu sepenuhnya ditanggung oleh armor pertempuran satu kata. Bagaimanapun juga, itu adalah armor perang. Bahkan Golden Dragon Dreadclaw tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Namun, kekuatan besar telah meninggalkan 5 gouge mendalam pada baju perang Ling Wuxi. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan dia menabrak penghalang panggung. Kali ini, itu adalah kecelakaan besar. Bahkan dengan perlindungan armor tempurnya, Ling Wuxi masih merasa bingung. Seluruh tubuhnya pulih kembali ke panggung setelah dia bertabrakan dengan penghalang. Tang Wulin sudah menindaklanjuti saat itu. Dia mengambil kesempatan itu sebelum lawannya sempat bereaksi. Dia mengepalkan tangan dengan Golden Dragon Dreadclaw dan mendaratkan pukulan kekuatan penuh di perut lawannya. Dia mengirim lawannya menabrak penghalang seperti bola meriam. Pohon anggur biru tua yang tebal muncul dan melilit di pergelangan kaki Ling Wuxi. Pohon anggur berayun dan mengangkat Ling Wuxi saat dia berjalan kembali ke panggung dan menghancurkan tubuhnya ke lantai dengan suara keras. Tang Wulin bergerak seperti bayangan saat ia mengejar Ling Wuxi sampai akhirnya mencapai sisinya. Dalam sekejap ketika tubuhnya jatuh ke lantai, raungan naga yang bersemangat terdengar lagi. Dia menginjak kaki kanannya tanpa ampun di lantai. 8 bentuk energi berbentuk naga berkumpul bersama dan menggedor tubuh Ling Wuxi, yang melemparkannya berkeliling ketika dia berbaring di lantai. Kepala naga emas muncul lagi untuk naga emas mengejutkan surga. Raurer. Dalam sekejap, Ling Wuxi tampaknya ditelan utuh oleh kepala naga emas raksasa. Tubuhnya dipukul oleh rentetan ledakan ribut. Dari saat Ling Wuxi pertama kali dikirim terbang oleh naga emas pertama Tang Wulin, mengejutkan surga sampai serangan berikutnya, semuanya terjadi dengan mulus. Aliran serangan yang terus-menerus telah membuat mata penonton terpesona ketika mereka menatap dengan mulut ternganga. Namun, itu adalah Master Armor pertempuran satu kata, Raja Roh 5 Cincin. Kenapa dia tidak lain adalah sasaran latihan untuk anak muda yang hanya memiliki 2 cincin jiwa. Ling Wuxi sendiri yang terbang di udara juga tidak bisa memahaminya. Dia merasa seolah-olah semua persendiannya terkilir. Armor tempurnya telah membantunya menanggung beban serangan, tetapi kekuatan dari benturan masih menimpanya. Itu sangat mengguncangnya sehingga kekuatan jiwanya tidak bisa mengembun sejak awal, dan dia tidak bisa benar-benar memanfaatkan kekuatan baju perang. Tang Wulin tampaknya telah melompat ke langit dengan tubuh lawannya. The Golden Dragon Dreadclaw mencengkeram leher lawannya. Di tepi tajam Golden Dragon Dreadclaw, bilah cahaya keemasan gelap bersinar terang. Dia merebut tubuh lawannya di udara dan menghancurkannya ke lantai. Menghasilkan, energi mengerikan dari Golden Dragon Dreadclaw bergesekan dengan sendi lemah dari baju tempur leher.
Tang Wulin berlutut dengan lutut di atas perut Ling Wuxi dan sekali lagi menyebarkan kekuatan jiwanya yang baru mulai mengembun. Rasa sakit menusuk yang datang dari lehernya sangat menyiksa. Ling Wuxi merasakan bahaya kematian dalam sekejap. Bahkan perlindungan armor perang satu kata pun ada batasnya. Setelah serangan combo Tang Wulin barusan, kemampuan pertahanannya sangat berkurang. Ketika dihadapkan dengan Golden Dragon Dreadclaw pada jarak dekat, itu sudah pada batasnya. Ketuk, ketuk. Ling Wuxi memukul lantai, memberi isyarat bahwa dia mengakui kekalahan. Tang Wulin melompat ke atas. Dia menarik cakar naga emas di tangan kanannya dan berdiri dengan kuat di lantai. Di tribun penonton, sudah ada keributan. Bagi kedua tetua Ling Wuxi, selain menatap dengan mulut ternganga, ekspresi mereka begitu suram sehingga mereka tampak hampir meneteskan air. Dengan basis kultivasi mereka dapat mengatakan bahwa Ling Wuxi dengan baju perang satu kata tentu saja memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawannya. Tapi lawannya belum memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatan armor perang satu kata sebelum dia mengakhiri pertempuran. Dari awal hingga akhir, ritme pertarungan berada di bawah kendali lawan. Itu benar-benar menakutkan. Dia hilang. Dia kalah di babak pertama. Ini juga berarti bahwa ia tersingkir dari kompetisi. Peluang terakhir bagi Ling Wuxi untuk ikut serta dalam kompetisi Elite Masters jiwa muda peringkat tinggi mudah hilang begitu saja. Bagaimana ini tidak membuat mereka kaget dan marah. Ling Wuxi berbaring di lantai, pikirannya benar-benar kosong. Tidak ada lagi tekanan eksternal. Armor perangnya mulai memberi umpan balik ke tubuhnya. Itu membantunya mengatur kekuatan jiwanya dan membuat penyesuaian pada tubuhnya. Namun, rasa sakit fisiknya adalah sekunder akibat pukulan yang ia lakukan pada mentalitasnya. Dia kalah, begitu saja, dengan cara yang membingungkan. Jika dia telah melepaskan armor tempurnya sejak dia melangkah ke atas panggung dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk menutup barisan dengannya, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Bahkan singa menggunakan kekuatan penuhnya ketika bergulat dengan kelinci. Kata-kata gurunya bergema di benaknya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal meremehkan Tang Wulin pada awalnya. Dia menyesal tidak bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima dari awal sampai akhir. Namun demikian, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Tidak ada yang pernah mengasihani yang kalah. Dia kalah dan karenanya sudah tersingkir. Dia pecundang. Tang Wulin sedikit terengah-engah. Sebenarnya, tekanan yang dia tanggung sekarang juga sama hebatnya. Mundur dari menyerang armor pertempuran satu kata telah sangat tidak nyaman baginya. Peningkatan satu set lengkap perlengkapan perang pada Master Jiwa benar-benar luar biasa. Jika Golden Dragon Shocks the Heavens tidak segera memberikan pukulan hebat pada lawannya, yang diikuti dengan serangan gabungannya yang mulus, dan dia telah memberikan lawannya kesempatan untuk mendapatkan kembali peruntungannya, apa yang akan dia hadapi adalah lawan yang dekat ke peringkat Soul Saint 7 cincin. Jika dia bertarung dengan 7 cincin dengan 4 cincin, bahkan jika dia memiliki tubuh yang lebih kuat, dia akan kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Kehilangan pertandingan pertama akan sangat memalukan. Untungnya, tidak perlu menebak-nebak lagi. Dia telah menang, dengan sangat bahagia. Serangkaian serangan combo barusan telah meningkatkan kekuatan pertarungan sebenarnya. Dia telah menggabungkan potensi yang dioleh sekte tubuh dan kekuatannya sendiri bersama. Tentu saja, jika lawannya melepaskan kekuatan penuh dari Master Baju Tempur satu kata, itu tidak akan seolah-olah Tang Wulin sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Dia masih memiliki Kaisar Blue Silver, serta Gold Song dan Naga Tuan. Tang Wulin melompat ke panggung kompetisi dan dengan cepat berlari ke lorong kontestan. Dia tidak punya niat menjadi pusat perhatian orang banyak. Bagus sekali, suara Gu Yue datang dari sampingnya. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia sudah menunggunya di sini. Tang Wulin tersenyum kecut. Keberuntungan saya ini benar-benar luar biasa. Saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Ini banyak tekanan untuk melawan seorang Master Armor Tempur satu kata. Bab 608, Kapten, bisakah Anda datang ke kamar saya? Gu Yue tersenyum. Kamu belum menggunakan armor tempur, kan? Xinglan bahkan belum berhasil memproduksi armor tempur intinya sendiri. Namun, dia sudah membantu orang lain dalam membuat armor mereka. Jalur ulangmu harus segera selesai. Mata Tang Wulin cerah. Bagian pertama dari baju perang ada di tangan kanan dan lengan bawah, kemudian diikuti oleh sepotong baju perang pertempuran Rerebres yang menghubungkan dari lengannya ke bahu. Sekarang,
Lengan kanannya akan memiliki satu set baju perang lengkap ketika bagian ini akhirnya selesai. Cakar naga emas di tangan kanannya tidak diragukan lagi adalah titik ofensif terkuatnya. Kehadiran armor tempur yang lengkap hanya akan meningkatkan kemampuannya ke ketinggian baru dan ini akan memberinya kesempatan yang lebih baik ketika dia menghadapi master armor pertempuran di masa depan. Ayo pergi, kata Gu Yue padanya saat dia membuat langkah pertama untuk berjalan di luar. Tang Wulin mengikuti di belakang dengan langkah cepat. Pertempuran hari ini bermanfaat baginya. Dia hanya akan terus merenungkan masalah ini setelah dia kembali. Ling Wuxi berdiri dengan susah payah saat dia turun panggung seperti orang mati. Dia bisa dengan jelas melihat goresan mendalam yang ditinggalkan oleh Tang Wulin ketika dia mengambil potongan baju perang dari tubuhnya. Armor dadanya dan perutnya adalah yang paling parah rusak, dan dia akan membutuhkan keterampilan perbaikan mekanik Mesha untuk mengembalikan armor. Untuk melengkapi semua ini, memperbaiki armor perang satu kata adalah urusan yang sangat mahal. Warna wajahnya pucat pasi, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah dipukuli habis-habisan. Berkecil hati, suara rendah dan tua bergema dari sudut. Ling Wuxi mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah suara yang bergema. Dia memanggil dengan suara serak, "Guru." Pria tua itu berjalan di depannya sebelum mengangkat tangannya untuk memberi Ling Wuxi tamparan yang ganas. Rasa sakit yang kuat yang terpancar dari wajahnya tampaknya telah membangunkan Ling Wuxi dari inti dirinya. "Apakah kamu berkecil hati?" Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan ketegaran. "Aku tidak." Ling Wuxi menggenggam tinjunya erat-erat saat air mata mengalir deras dari matanya. Orang tua itu mengangkat tangannya sekali lagi tetapi tepat seperti Ling Wuxi meskipun dia akan dipukul lagi. Pria tua itu melingkarkan lengannya yang kuat ke muridnya, menggendongnya. Suaranya terdengar rendah namun berani, "Ingat, ini adalah salah satu dari banyak penghinaan yang akan Anda hadapi seumur hidup Anda. Untuk membersihkannya, Anda harus memastikan Anda menjadi lebih kuat. Jangan mencari alasan apapun. Anda kalah. Tidak kalah menakutkan, dan tidak ada artinya jika Anda tersingkir. Yang terpenting, Anda harus mengidentifikasi alasan mengapa Anda kehilangan pertandingan bersama dengan ketidakmampuan Anda. Anda tidak kalah karena Anda kegagalan dalam menunjukkan kekuatan Anda, tetapi karena lawan Anda tidak memberi Anda kesempatan itu. Anda tidak memiliki pengalaman tempur taktis jadi saya akan membawa Anda ke lembah neraka berikutnya. Anda akan melatih diri dengan baik di sana sehingga Anda bisa bertarung untuk hari yang akan Anda hadapi, membasmi penghinaan yang Anda hadapi hari ini. Kapan? Dan hanya ketika Anda selesai melakukannya Anda akan bisa menghapus penghinaan yang Anda derita hari ini. Jika Anda bisa melakukan itu akan menjadi saat Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Petik 2. Guru. Berita tentang tersingkirnya seorang master baju zirah pertempuran satu kata, Raja Roh 5 Cincin segera memasuki seluruh arena. Namun, ini membuat semua orang merasa tertekan karena pemuda yang awalnya menciptakan keajaiban sebelumnya kini telah menghilang. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu tentang jumlah kontestannya 333. Kelompok pertama dari lawan untuk teman Tang Wulin semuanya sangat lemah kecuali yang ia lawan. Semua orang melewati pertandingan dengan mudah selain dari Su Lizi dan Gu Yue yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, pengalaman Tang Wulin melawan seorang master baju zirah satu kata mengingatkan semua orang bahwa para master jiwa di benua bintang Luo jelas sebanding dengan orang-orang di benua Dou Luo yang dinilai dari kemampuan tempur mereka. Kekaisaran bintang Luo yang menganjurkan kepahlawanan individu tidak berusaha keras ketika datang untuk menumbuhkan kekuatan individu seseorang. Bagi Tang Wulin untuk bisa menang atas seorang master baju zirah pertempuran satu kata dalam pertandingan melawan satu sama lain adalah prestasi yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Ekspresi Wu Zhangkong tampak sedikit kurang dingin ketika dia selesai makan. Bahkan, cara dia memandang Tang Wulin sekarang membuatnya tampak seolah-olah dia sangat puas dengan penampilannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang bocah laki-laki berantai 4 mampu mengalahkan master armor pertempuran satu kata. "Kapten, datang ke kamarku nanti." Ye Xinglan meninggalkan kata-kata ini sebelum dia pergi setelah menyelesaikan makan malamnya. Pandangan Xie Xie dan Yue Zhengyu berubah aneh ketika mereka jatuh pada Tang Wulin. "Apa yang kalian berdua lihat?" Tang Wulin berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Su Lizi berbicara dengan malu-malu, "Bagian kedua dari armor perang Kapten akan selesai. Sister Xinglan mengundangnya untuk menyelesaikan armor perang. Bagian kedua dari baju perang sudah selesai."
Lalu haruskah bagian selanjutnya yang dia hasilkan menjadi milik kita? Xie langsung sangat senang dengan ide itu. Su Lizzie berbicara dengan sangat serius, kamu. Milikmu adalah yang terakhir untuk selesai. Aku ingat tatapanmu tadi dengan sangat jelas. Aku akan memberitahu Suster Xinglan tentang hal itu besok. Lizzie, kamu ingin ditampar. Xie menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya saat dia mendekat. Tang Wulin berdiri dan meletakkan tangan di bahu Xie. Kemudian, dia berbalik dan bertanya pada Su Lizzie, apakah kamu ingin memukulnya? Su Lizzie tertawa malu-malu dan berdiri. Kapten, memukuli seseorang tidak menyenangkan. Mengapa kamu tidak menahannya di sana? Aku akan melompat dan duduk di atasnya sebelum kita memanggil ini bahkan. Oh, bagaimana mungkin Tang Wulin mungkin tidak mengantisipasi baju perangnya ketika sudah begitu lama sejak dia mendapatkan potongan pertamanya. Itu adalah kerugian besar baginya untuk bertarung melawan seorang master baju zirah pertempuran tanpa set untuk memanggilnya sendiri. Itu adalah mimpinya untuk menjadi master armor pertempuran. Tang Wulin sudah memikirkan nama untuk baju perangnya sebelumnya. Dia akan menamainya, Naga. Dia bisa menyebutkannya ketika dia selesai mengumpulkan satu set lengkap baju perang. Tidak diragukan lagi, itu adalah Golden Dragon King Bloodline yang membantunya menyelesaikan semua hal yang dia miliki hari ini. Bahkan jika dia berlatih lebih keras, dia tidak akan mungkin memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini tanpa energi yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Ini adalah alasan mengapa dia ingin menamai armor perang satu katanya, Naga. Dia akan menambahkan kata, emas di masa depan. Mungkin, armor perang dua kata miliknya akan dinamai, Naga Emas atau sesuatu seperti itu. Dia makan malam dengan cepat, dan Xie mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Tang Wulin tidak memperhatikannya. Kemudian, Tang Wulin pergi ke kamar Ye Xinglan sementara yang lain kembali ke kamar masing-masing. Ye Xinglan mengundangnya ke kamarnya. Bahan-bahan telah disiapkan sebelumnya, kita akan menyelesaikan proses produksi akhir hari ini. Ye Xinglan menunjuk ke sebuah benda yang diletakkan di atas meja di ruang tamunya. Mata Tang Wulin segera bersinar ketika dia melihat apa itu. Alih-alih sebuah tongkat membawa Rerebres, dia melihat kedua bagian terhubung sebagai satu. Koneksi antara kedua bagian itu disegel dengan sirkuit jiwa yang dibuat dengan cerdik yang tidak akan mempengaruhi kelincahan seseorang sama sekali. Ini dirancang oleh Gu Yue untuk Tang Wulin, sedangkan bentuk baju perang dirancang oleh Tang Wulin sendiri. Sirkuit jiwa dan ukiran yang muncul setelahnya adalah hasil karya Ye Xinglan. Dia sudah mampu memproduksi armor perang secara bertahap mengikuti peningkatan di basis budidayanya dan analisis menyeluruh tentang produksi armor perang. Tidak perlu baginya untuk menghasilkan mereka dalam sekali jalan lagi. Memproduksi mereka semua dalam sekali jalan adalah hal yang sulit baginya. Apalagi hasilnya belum tentu yang terbaik. Sekarang, dia mampu mengukir sirkuit jiwa yang disederhanakan sebelum dia menyelesaikan prosesnya sama sekali. Tanpa ragu, potongan di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya bintang yang samar telah melewati semua langkah persiapan yang diperlukan. Satu-satunya kekurangan adalah proses produksi akhir untuk menyelesaikannya. Tang Wulin memandang ke arah Ye Xinglan saat dia mengangguk. Kita akan mulai kalau begitu. Bersiaplah. Baik, Tang Wulin menjawab kemudian dia mundur beberapa langkah. Ye Xinglan berjalan dan berdiri di depan meja. Kilau cahaya bintang tampak bersinar di tubuhnya dalam sepersekian detik saat pedang Stargot jatuh ke tangannya. Segera, setitik cahaya di tubuhnya bersinar ketika potongan baju perang berkilauan dengan cahaya bintang sebelum dengan cepat menutupi tubuhnya. Armor perang Ye Xinglan diukir dengan lurik berbentuk bintang yang berbeda dari Tang Wulin. Armor perangnya tampak lebih tipis karena dia mencari kelincahan. Ini agar armor tempurnya benar-benar bisa bersatu dengan tubuhnya. Semburan kesadaran pedangnya terkondensasi dan menyembur keluar. Namun, itu tidak menyebar tetapi hanya mengembun ke pedang Stargot. Hanya dengan menyaksikannya dari dekat, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kengerian yang terkandung dalam kesadarannya. Tidak hanya dia membaik, tetapi teman-temannya juga membaik. Sebenarnya, Ye Xinglan bahkan lebih kuat sekarang. Tang Wulin tidak begitu yakin bahwa ia bisa menang atas Ye Xinglan jika mereka berhadapan. Itu bukan hanya karena perlengkapan perangnya tetapi juga fokusnya. Tang Wulin telah mengetahui selama ini bahwa dia bukan yang terkuat dalam kelompok kecil yang mereka miliki di Akademi Shrek. Gu Yue mungkin yang terkuat diikuti oleh Ye Xinglan, Yuanen Yehui sebelum dia masuk ke dalam gambar. Lalu, ada Yue Zhenyu, Xie,
dan Su Xiaoyan. Su Lizu ditinggalkan karena dia adalah guru jiwa sistem bantu. Bab 609, bagian kedua dari armor pertempuran. Kekuatan sejati Gu Yue masih menjadi misteri di dalam hati Tang Wulin karena dia belum pernah melihatnya mencurahkan semuanya untuk pertempuran sebelum ini. Dia mengatakan kepadanya suatu hari bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus level spirit abyss dan Tang Wulin benar-benar percaya padanya. Gu Yue selalu memiliki kualitas ini padanya yang membuatnya tertarik padanya. Ketika dia menatapnya, rasanya seperti sedang menatap kabut tebal. Tiba-tiba, setitik cahaya bintang mulai bersinar di tangan Ye Xinglan sebelum terbang dan mendukung baju perang, perlahan-lahan naik ke udara. Selain dari inti baju tempur yang paling penting di dadanya, baju tempurnya kurang lebih lengkap. Kehadiran Ye Xinglan pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai dewa yang turun dari surga. Seluruh keberadaannya seluas seluruh galaksi pada saat ini. Cahaya bintang yang berkilauan bersinar dari armor perangnya saat pedang Stargotnya meledak dengan cahaya yang menusuk, menerangi setiap bagian yang mungkin ada di ruangan itu. Kemudian, aliran cahaya bintang menyapu mereka dan jatuh pada sepotong baju zirah pertempuran, menembus sirkuit jiwa yang terukir, mengukir dan menghubungkan mereka satu sama lain. Misteri sirkuit jiwa adalah salah satu topik penelitian paling penting bagi pengrajin mecha. Tingkat kesulitan akan meningkat secara proporsional dengan kompleksitas sirkuit jiwa. Desain baju perang satu kata dari Gu Yue semuanya dirancang khusus untuk teman-temannya, bahkan Tang Wulin. Tang Wulin bahkan bisa merasakan garis darah di tubuhnya mengeluarkan armor tempurnya saat pola-pola indah muncul di armor pertempuran. Jelas bagi Tang Wulin bahwa Ye Xinglan sekarang jauh lebih mantap daripada saat dia membuat baju zirah pertempuran pertamanya. Kekuatan jiwanya telah terkondensasi dan tidak menghilang sehingga bahkan jika dia terus mengkonsumsi kekuatan jiwanya, itu dikendalikan dengan sempurna sehingga bahkan tidak ada satu ons pun yang terbuang. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya tetap stabil di bawah kemampuan pemulihan yang kuat dari baju perangnya. Dia benar-benar telah meningkat dengan pesat sehingga Tang Wulin harus berlatih sama kerasnya. Seiring waktu berlalu, lampu emas terus menyala pada baju perang sebelum mereka berkumpul menuju Rerebres. Itu berbeda dari 3 pisau tajam yang ada di lengan-lengan baju tempurnya. Rerebres itu tampak jauh lebih menyenangkan. Itu memiliki pola yang rumit bersama dengan sebuah kuali yang menonjol keluar, terbagi menjadi 3 lapisan yang terpisah namun tumpang tindih yang tampak sangat padat dan tebal dengan sisik yang menutupi lapisan terluarnya. Gaya bertarung liar Tang Wulin murni dari sistem kekuatan, dan desain piala itu memungkinkannya untuk bertabrakan dengan musuh dengan cara yang lebih efektif. 3 lapisan pauldron yang tumpang tindih di samping kekuatannya yang sudah mengerikan akan menghasilkan kehancuran besar jika dia bertabrakan dengan tubuh lawannya. Tang Wulin bisa merasakan pola naga yang dalam tetapi samar muncul di permukaan pauldron. Garis-garis kres menonjol dari sisik berbentuk berlian di permukaan armor perang. Ini adalah skala yang sama persis yang akan muncul ketika dia melepaskan tubuh naga emasnya. Siap-siap, teriakan Ye Xinglan membangunkan Tang Wulin dari keadaan linglung, menyegarkan semangatnya saat dia memperhatikannya dengan penuh perhatian. Bintik-bintik cahaya bintang berkumpul dan menerangi inti dari sirkuit jiwa sebelum cahaya yang mempesona menembus ruangan. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang kuat meledak ketika Tang Wulin mengambil langkah maju untuk tiba di depan baju perang. Dia menyentuh kedua tangannya di bahu dan lengannya berturut-turut dan menusuk kulitnya sampai 2 semburan darah segar muncul dan terciprat ke baju perang. Saat itulah kemegahan emas awal dari baju perang segera berubah menjadi warna merah tua. Tang Wulin memobilisasi esensi darah dan kekuatan jiwanya dengan cepat dan dengan bimbingan tangan kanannya, ia melepaskan Fambres bersama dengan cahaya bintang yang secara simultan terpancar dari punggung tangannya. Sirkuit jiwa berkoordinasi satu sama lain. Dengan dengung, kuali melayang tinggi ke udara dan langsung menuju bahunya. Pundak Tang Wulin yang berlumuran darah bersiap-siap ketika mereka sempurna menyatu dengan tulang belikat dan Rerebres. Armor menarik, membungkus, dan berguling ke atas, menghubungkan bagian depan ke Fambres untuk langsung menyelesaikan segel. Dengan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam baju perang dalam kegilaan, energi garis keturunan di Tang Wulin menyala. Dia adalah orang yang telah menempa logam-logam ini sehingga koneksi garis keturunan terjadi secara spontan, menghasilkan infus kekuatan jiwanya ke dalam armor perang untuk menyelesaikan setiap titik nodal. Ketika sisik menyala satu demi satu, aura Tang Wulin mulai tumbuh dengan baju perang. Auranya terus tumbuh lebih padat.
Ye Xinglan bahkan tidak sedikit pun menghormati Tang Wulin ketika pertama kali bertemu. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia selalu sombong. Namun, ketabahan Tang Wulin yang kuat meninggalkan kesan mendalam pada dirinya setelah sering bertemu. Ini terutama karena kualitasnya karena bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika datang untuk melindungi teman-temannya. Itu benar-benar membakar pikirannya. Rekan dan anggota tim seperti itu telah memberinya posisi yang layak untuk memiliki kepercayaannya sehingga dia dapat meninggalkan juniornya di tangan yang cakap. Cahaya keemasan secara bertahap menghilang saat Tang Wulin menggerakkan lengannya dengan wajah penuh sukacita. Dia bisa dengan jelas merasakan energi ledakan yang terkandung di dalam lengannya dan menyebarkan cakar naga emasnya muncul. Seiring dengan zirahnya, cakar naga emas berpadu sempurna untuk memberinya penampilan mesin pembunuh yang menakutkan. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwanya ketika cakar naga emasnya saja muncul dengan 3 inci cahaya keemasan di sekitarnya. Ketajaman cakar naga emas adalah alasan keberhasilannya melawan Ling Wuxi hari ini. Armor perang Ling Wuxi rusak parah karena cakar naga emas dan kemampuan uniknya, Smash. Tang Wulin memandangi tangan kirinya, memperhatikan bahwa lengan kanan, bahu, dan dadanya sudah tercakup dalam sisik Raja Naga Emas ketika ia melepaskan esensi darahnya sebelumnya setelah terobosannya pada segel Raja Naga Emas. Jika dia ingin mencapai terobosan lain di kemudian hari, timbangan mungkin akan sepenuhnya menutupi tangan kirinya, menyebabkan cakar naga emas juga muncul di tangan kanannya. Dengan 2 cakar naga emas, dia pasti akan mencapai lompatan dalam kekuatannya. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menembus segel kelima tetapi dia tidak terburu-buru dalam upaya untuk memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, kehausannya akan lebih banyak kekuatan telah muncul kembali setelah penambahan armor perang barunya. Dia hampir kehilangan kendali dan ingin segera kembali untuk menembus segel. Bagaimana rasanya? Ye Xinglan bertanya. Tang Wulin tidak pelit ketika datang ke pujian. Ini luar biasa. Ini sangat sempurna. Cahaya bintang menghilang ketika baju perangnya menyatu dengan tubuhnya sebelum tenggelam ke lengannya bersama dengan energi garis keturunannya. Ini adalah fitur yang paling kuat dari armor perang satu kata alloy roh. Jika dia ingin terus menempa armor pertempuran kata kedua di masa depan, dia hanya perlu terus memperbaiki dan menyempurnakan fondasinya saat ini. Terlebih lagi, dia tidak perlu menyimpan baju tempurnya di perangkat penyimpanan jiwa karena dia bisa menggabungkannya dengan tubuhnya untuk dapat melepaskannya dalam rentang waktu yang lebih pendek. Terima kasih, Xinglan. Aku akan kembali ke kamarku sekarang, Tang Wulin berbicara. Ye Xinglan bertanya, Wulin, apakah Gu Yue baik-baik saja? Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia melihat ke arah Xinglan. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Ye Xinglan sedikit mengernyit dan berkata, dia tidak dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Saya sering menemukannya dalam keadaan linglung sendirian, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Saya pikir mungkin saja dia mengalami beberapa perubahan suasana hati, karena dia bergabung dengan pagoda roh pada awalnya, mengakibatkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters di masa depan. Menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, kita semua dapat mengatakan bahwa dia memperlakukanmu secara berbeda. Petik 2. Tang Wulin mengangguk sebelum menghela nafas pelan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Namun, dia berjanji kepada saya bahwa dia akan bergabung dengan kami di pelataran dalam. Jadi bagaimana jika itu adalah pagoda roh? Bagaimanapun juga, kita akan lulus nanti, dan kita akan selalu mengingat persahabatan kita dimanapun kita berada. Kami akan selalu ingat proses kami tumbuh dewasa dan itu baik-baik saja. Teknologi jiwa saat ini sangat maju sehingga kita selalu dapat melihat satu sama lain dimanapun kita berada. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya lebih banyak untuk menenangkan pikirannya. Petik 2. Baiklah kalau begitu, Ye Xinglan mengangguk. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu di masa depan? Apakah kamu akan tinggal di Shrek Academy? Bab 610, menjadi tua bersama Anda. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, aku berencana untuk bergabung dengan tentara di masa depan. Sudah menjadi tujuanku sejak dulu. Aku akan pergi untuk itu begitu aku lulus dari pengadilan dalam. Bergabung dengan tentara. Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan heran. Su Lizhi menyebutkan itu sebelumnya, tapi aku menganggap itu tidak benar. Kamu berpikir bahwa mendaftar akan lebih baik daripada berkultivasi di akademi. Tang Wulin tersenyum. Ini yang aku inginkan. Aku akan melakukan apapun,
seperti bagaimana tujuan Gu Yue adalah menjadi anggota Pagoda Roh. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Bagaimana denganmu? Kamu akan tinggal di akademi, kanan? Ye Xinglan mengangguk. Aku tidak suka dunia luar yang menipu dan skema. Akademi paling cocok untukku. Lizzie juga. Dia mengatakan bahwa dia akan bergabung denganku dan tetap di akademi. Tatapannya menjadi lebih lembut ketika dia mengatakan itu. Itu hebat. Pikirkan tentang ini, di mana kita akan berada dalam 10 tahun lagi. Akan luar biasa ketika saatnya tiba bahwa kita semua bisa mengenang masa-masa yang kita miliki bersama. Ye Xinglan tertawa. Itu benar. Mungkin akan seperti itu. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan berkultivasi. Setelah meninggalkan kamar Ye Xinglan, Tang Wulin hendak kembali ke kamarnya, tapi tiba-tiba dia mengingat kata-kata dari sebelumnya. Kakinya tiba-tiba terhenti di depan pintu Gu Yue. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Pintu terbuka setelah Gu Yue menyadari bahwa itu adalah dia. Tang Wulin berjalan ke ruangan dan mengumumkan dengan bangga, baju perang tempur kedua saya selesai. Yang berikutnya akan menjadi milik Anda. Gu Yue tersenyum. Aku tidak tahu. Kita akan menunggu untuk melihat rencana Xinglan. Bagaimanapun, aku sudah memberikan padanya desain untuk baju perang pertempuran semua orang. Tang Wulin tidak berpura-pura sopan santun dan duduk di sofa. Dia mengambil segelas air dari meja dan minum beberapa suap. Hei, itu gelasku. Gu Yue menatapnya dengan nada mencela. Oh, jawab Tang Wulin dan tertawa. Aku tetap meminumnya. Kamu bisa mencucinya nanti. Saat dia berbicara, dia menuangkan sisa air ke mulutnya dan menelan. Semakin marah, Gu Yue memelototinya saat Tang Wulin terkikik. Aku suka penampilanmu sekarang. Jangan selalu terlihat seperti kamu memiliki berat seluruh dunia di pundakmu. Kami baru berusia 15 tahun. Aku sudah cukup tua dan stabil, tetapi hari-hari ini kamu terlihat lebih tua daripada saya. Anda akan mendapatkan keriput, Anda tahu. Petik 2. Gu Yue meraih sandal dan melemparkannya ke Tang Wulin dengan marah. Kaulah yang mendapatkan keriput. Tang Wulin menangkapnya dan berbicara sambil tersenyum. Aku mendengar lagu sebelumnya. Itu berjudul, Hal yang paling romantis untuk menjadi tua denganmu. Gu Yue, apakah kamu pikir kita akan menjadi tua bersama di masa depan? Gu Yue tertangkap basah. Dia tiba-tiba terdiam saat menatapnya. Tang Wulin berdiri dan berjalan menghampirinya. Dia berlutut dan mengangkat kakinya dengan lembut, meletakkan sandal yang dia pegang untuknya. Dia berdiri, mengangkat tangannya dan menggosok kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, rambutmu berantakan. Petik 2 tanda seru petik 2. Gu Yue cemberut padanya dengan marah. Selamat malam, Tang Wulin menggosok kepalanya lagi, tetapi Gu Yue tidak benar-benar mencoba menghindar. Dia pergi, sementara Gu Yue hanya berdiri di sana sepanjang waktu. Dia tidak merapikan rambutnya sama sekali. Setelah beberapa lama, dia berjalan dan mengambil tempat duduk di mana Tang Wulin telah menjatuhkan dirinya sebelumnya. Dia mengambil gelasnya dan mengisinya dengan air sebelum menenggaknya dalam satu tegukan. Hal yang paling romantis adalah menjadi tua denganmu. Air mata mengalir deras di matanya yang besar. Babak pertama dari kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Beberapa orang gembira sementara yang lain patah hati. Pemerintah Star Luo Empire mengungkapkan keterampilan berorganisasi yang luar biasa. Meskipun Star Luo City sudah penuh sesak, mereka masih berhasil menjaga semuanya berjalan lancar dan memastikan bahwa kompetisi tidak menimbulkan gangguan tambahan. Setelah putaran pertama pertandingan 1 lawan 1 berakhir, diikuti oleh putaran pertama untuk pasangan, kelompok dan kategori Misha. 3 kategori yang tersisa memiliki kontestan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kontes 1 lawan 1. Babak pertama untuk setiap kategori dilakukan setiap hari sesuai dengan pengaturan penyelenggara. Setelah kontestan yang kalah tersingkir, orang akan dapat menonton semua jenis pertandingan dalam sehari. Tang Wulin muncul di depan pintu Gu Yue dengan sikap segar dan dingin di pagi hari untuk membawanya sarapan bersama dia. Tampak jelas bahwa wajah menawan Gu Yue lebih banyak tersenyum jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kesuramannya tampaknya telah menghilang, dan auranya yang cerah bersinar sekali lagi. Tang Wulin mengintipnya terus-menerus secara rahasia saat dia sedang sarapan. Apa yang kamu lihat? Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Tang Wulin tertawa dan berkata, saya perhatikan Anda terlihat sedikit berbeda hari ini. Apakah Anda menyesal tidak ikut serta dalam kontes 1 lawan 1? Gu Yue mendengus.
Aku tidak berpartisipasi dalam kontes 1 lawan 1 karena aku tidak ingin kita bertarung satu sama lain. Jika kamu bertarung melawanku, bagaimana kamu mempertahankan reputasimu? Sangat percaya diri, iya. Tang Wulin bertanya dengan sedikit menantang. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku bukan lawan yang layak? Gu Yue menjawab dengan datar, kekuatanku. Mungkin kita harus berkumpul dan membandingkan catatan suatu hari nanti, kata Tang Wulin sambil tertawa. Gu Yue mengerutkan bibirnya dengan arogan, namun sudut mulutnya tersenyum. Sementara itu, teman-teman mereka yang lain sudah tiba di kafetaria satu persatu. Ye Xinglan duduk di sebelah Gu Yue. Ketika dia melihat senyum di wajah Gu Yue, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Tang Wulin. Ini pertandingan 2 lawan 2 hari ini. Hati-hati semuanya, aku bertarung dengan lawan peringkat Raja Roh kemarin. Kekuatan keseluruhan dari Master Jiwa Bintang Luo Empire bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Penuh percaya diri, Xie berkata, masih tidak berguna, tidak peduli seberapa kuat mereka. Tujuan kami dalam kategori pasangan adalah menjadi juara. Yuanen Yehui menatapnya. Diam. Petik 2. Xie berkata dengan canggung, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bukankah ini tujuan kita untuk menjadi juara? Yuanen menjawab, meskipun begitu, kamu tidak punya hak untuk mengatakannya. Yang lemah tidak punya hak untuk bermegah. Xie terdiam. Sejak kapan aku yang lemah? Yuanen bertanya, siapa yang pernah kamu lakukan yang terbaik dalam pertarungan? Xie menunjuk ke Su Lizzie tanpa keraguan sedikitpun. Lizzie pasti tidak bisa mengalahkanku. Kurasa Xiaoyan juga tidak bisa. Bisakah kamu menjadi sedikit kurang berguna? Membandingkan dirimu dengan Master Jiwa Sistem Bantu dan Master Jiwa Sistem Kontrol. Yuanen Yehui memiliki keinginan kuat untuk mengirimnya terbang dengan satu tamparan keras. Xie terkikik. Suatu hari aku akan lebih kuat darimu. Mungkin semua orang akan bertemu lawan yang kuat hari ini. Aku hanya bisa mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya ketika aku menemukan pertandingan yang layak. Yuanen Yehui mencibir dengan acuh. Bentak Tang Wulin. Tutup mulutmu yang besar mulai sekarang. Xie berkata, Kapten, kamu tidak akan mendukung saya. Lihatlah Yuanen, dia memandang rendah saya. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, maka Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk membuktikan bahwa dia salah. Jika tidak, jangan bicara omong kosong. 8 dari mereka mengambil bagian dalam kompetisi 2 lawan 2. Tang Wulin dan Gu Yue adalah pasangan, demikian juga Yuanen Yehui dan Xie, Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan dan Su Lizzie. Tidak ada cara untuk mengetahui pasangan mana yang paling kuat dari 4 tim. Lagi pula, mereka jarang terlibat dalam pertandingan 2 lawan 2. Yang sedang berkata, Tang Wulin dan Gu Yue pernah menantang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu, dan mereka masih yang terkuat dalam kekuatan keseluruhan ketika digabungkan. 8 dari mereka keluar dari hotel dan langsung menuju tanah sparring. Wu Zhangkong tidak bergabung dengan mereka karena telah pergi ke tanah sparring terlebih dahulu. Penyelenggara telah menyiapkan podium khusus untuk kontingen Shrek Academy. Babak pertama kategori 1-1 telah dibagi menjadi 3 hari, jadi Wu Zhangkong sebenarnya hanya berhasil menonton pertandingan Tang Wulin. Dia tidak terlalu memperhatikan pertandingan yang lain. Semua 4 pasang siswa Akademi Shrek bertarung dalam kategori 2 lawan 2 hari ini. Sebagai seorang guru terkemuka, ia tentu harus memberi perhatian paling besar ketika murid-muridnya menunjukkan kemampuan mereka. Para siswa Akademi Shrek akan mulai berkembang ke arah yang berbeda begitu mereka telah mencapai tingkat tertentu di basis kultivasi mereka, terutama siswa elit. Seorang guru harus membantu mereka menghindari tersesat sebanyak mungkin dan menawarkan bimbingan dalam menemukan jalan mereka sendiri. Dia tidak akan campur tangan dalam situasi mereka lagi. Metode terbaik untuk menumbuhkan Soul Masters dan Battle Armor Masters yang benar-benar luar biasa adalah untuk memungkinkan mereka mengembangkan karakter masing-masing dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Dengan demikian, Wu Zhangkong sudah jarang memberi mereka instruksi. Dia akan membantu mereka memperbaiki kekurangan mereka sebagian besar setelah mereka melihat kelemahan mereka sendiri dalam pertempuran yang sebenarnya. Tang Wulin dan teman-temannya berjalan bersama setelah mereka memasuki lorong kontestan. Meskipun banyak yang menyaksikan adegan mengejutkan ketika dia mengalahkan Raja Roh selama hari pertama kompetisi, itu sudah begitu singkat dan beberapa hari telah berlalu sejak itu, jadi tidak ada orang lain di antara penonton atau kontestan yang memperhatikannya.
Para kontestan memiliki ruang tunggu khusus, tetapi sudah tidak ada kursi yang tersedia untuk mereka pada saat mereka tiba di sana. 8 dari mereka menemukan sudut untuk berdiri, menunggu pertandingan mereka tiba. Tang Wulin menatap kontestan lain di ruang tunggu. Persyaratan usia kompetisi adalah di bawah 20 tahun. Dia bisa melihat sebagian besar kontestan berusia setidaknya 18 tahun ke atas. Beberapa bersemangat untuk mencoba, sementara beberapa mencengkeram tinju mereka dengan cemas, dan yang lain duduk dan bermeditasi dengan mata tertutup dengan tenang. Dia bisa merasakan level kontestan secara kasar hanya dengan melihatnya.